Ada kendala teknis. Oke. Sebelum kita memulai acara Cengkrama Iklim kali ini, ada beberapa pengumuman. Pertama, kalau yang belum mengikuti sosial media Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, bisa segera follow di @ditjenppi.klhk, @ditjenppi.klhk, Instagramnya di follow, dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kita DJPPI KLHK. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya DJPPI KLHK, dan juga jangan lupa follow Instagram kita @ditjenppi.klhk. Saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu yang telah hadir di kanal Zoom Meeting ataupun di YouTube, nanti rekan kami akan menyampaikan tautan yang isinya itu untuk presensi, di mana presensi itu akan dijadikan juga nanti bisa jadi e-sertifikat secara otomatis. E-sertifikat ini akan dikirimkan secara otomatis melalui alamat surel yang tercatat dalam formulir tersebut, yang akan menjadi presensi menjadi e-sertifikat. Namun dengan catatan bahwa pengiriman e-sertifikat walaupun dilakukan secara otomatis hanya dapat dilakukan sebanyak 80 e-sertifikat per hari. Jadi kepada Bapak, Ibu, Sobat Iklim semuanya bisa dapat bersabar. Yang pasti e-sertifikat kalau sudah presensi, sudah mengisi formnya, pasti sudah tercatat, nanti akan segera dikirim, tinggal menunggu saja. Baik, sepertinya kita tadi sudah lama menunggu, alhamdulillah sekarang semuanya sudah lancar. Sepertinya kita akan segera mulai ya ke acara Cengkrama Iklim kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta seluruh Sobat Iklim yang telah berpartisipasi dalam acara Cengkrama Iklim, santai ngobrolin perubahan iklim. Sedikit informasi untuk seluruh Sobat Iklim, bahwa Cengkrama Iklim ini merupakan salah satu forum diskusi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas kesadartahuan masyarakat mengenai isu perubahan iklim. Salah satu caranya adalah dengan membuka forum diskusi untuk membahas serba-serbi kegiatan sehari-hari yang aplikatif dan ternyata dapat juga berkontribusi dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Contohnya, tema Cengkrama Iklim kali ini, berkebun di rumah dan perubahan iklim. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Mbak Sita Pujianto. Selamat pagi Mbak Sita. Pagi Mas. Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah. Gimana Mas Rizky? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat banget nih, alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Mbak Sita yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di Cengkrama Iklim kali ini. Sobat Iklim, beliau ini merupakan penggiat berkebun di rumah yang followers di Instagramnya sudah banyak sekali. Mbak Sita bisa ditemui melalui Instagram dengan nama akun @sitapujianto. Nah, yang paling menarik nih, even di profil biografinya tertulis cinta urban farming, cinta plant-based food, dan juga ada less atau zero waste, hidup selaras dengan alam, hamenayu hayuning bawana. Mbak Sita udah siap ya buat share segala macam nih? Sudah Mas, insya Allah sudah. Oke, tanpa basa-basi kita persilahkan Mbak Sita untuk mulai berbagi ilmu dan pengalamannya kepada Sobat Iklim semua mengenai sebenarnya ini jadi hobinya Mbak Sita tapi jadi kebiasaan baik juga dan
patut banget untuk ditiru untuk semua. Silahkan Mbak Sita kalau misalkan mau sharing dan segala macam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih teman-teman Sobat Iklim. Kita manggilnya Sobat Iklim ya Mas ya? Iya, Sobat Iklim. Baik, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini saya sebenarnya sangat surprise diundang oleh Mas Rizky dan Pak Rea, Ditjen PPI KLHK, untuk sharing sebenarnya apa yang mungkin sebenarnya sudah apa ya? Sepertinya kalau saya melihatnya ini biasa, tapi kemudian ketika ada pandemi, ini menjadi mulai menggeliat, Mas. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya? Cita-cita kami sebenarnya pingin banget menggiatkan berkebun dari 2013. Malah kalau saya yang tergabung di Indonesia Berkebun, jejaring Jakarta Berkebun, itu sebenarnya sudah jadi mimpi kami di 2010. Bagaimana ketahanan pangan ada di setiap rumah. Karena pada dasarnya mungkin di zaman sekarang apa-apa mudah ya. Apa-apa mudah, apa-apa praktis, semua tinggal pesan kemudian ada gitu di rumah. Tapi kan tidak ada yang bisa mengira ternyata kita bisa terlock di rumah dalam waktu 4 bulan. Mungkin ada tipe-tipe yang memang biasa aja, tapi kalau saya dan keluarga benar-benar nggak kemana-mana selama 4 bulan gitu. Jadi benar-benar ikutin standar pemerintah banget. Dan di awal-awal itu Mas Rizky dan Sobat Iklim, saya yang terbiasa membeli tambahan pasokan sayur organik di online pun mengalami kemacetan. Gitu. Karena mungkin semua orang yang awalnya tidak pesan online menjadi pesan online, akhirnya pasokan sayuran itu dijatah. Petani cukup kewalahan, kemudian kalau datang pun akhirnya pokoknya tulisannya sold out gitu ya, jadi nggak boleh telat pesan. Padahal mungkin uangnya nggak ready saat itu, gitu kan ya, itu masalah juga. Jadi akhirnya memang mau nggak mau menggali lagi kreativitas kita di kebun ada apa sih? Itu buat saya, buat teman-teman yang memang sudah punya kebun. Tapi kalau yang tidak punya kebun mungkin itu berpikir banget. Meskipun sebenarnya apa ya, kebutuhan sayuran itu mungkin bukan nomor 1. Cuma itu jadi kontradiktif dengan pemerintah meminta kita untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, kemudian ada panic buying, akhirnya membeli sesuatu yang sebenarnya bukan meningkatkan imunitas, tapi malah sekedar gugur kewajiban perut gitu ya, yang intinya makan gitu. Nah sebenarnya balik lagi dari sini sebenarnya pemerintah dan kita mungkin yang sudah aware dengan kesehatan bisa masuk lagi dari lini-lini yang santai, yang kelihatannya enak gitu ya. Jangan sampai memperlihatkan bahwa mencari makan itu misalnya sesuatu yang sangat sulit gitu. Sayuran menjadi sangat langka gitu sehingga tidak makan sayur. Akhirnya mungkin jadi komplain dengan pemerintah misalnya seperti itu, Mas. Gitu. Ini menarik banget. Ya, mohon maaf. Ini menarik banget sih karena tadi memang yang saya dengar dari Mbak Sita sendiri dibilang kan Mbak Sita udah berkebun di rumah tuh dari tahun 2013 ya. Dan sekarang pas ketika ada COVID, ada apa ya namanya kekurangan pasokan dari supplier karena banyaknya demand dan akhirnya ini membantu banget. Karena sebenarnya ini penting juga karena negara-negara di dunia, sekarang pemimpin negara di dunia itu menyangkut pautkan ketahanan pangan dengan COVID. Nah, ketika COVID ini kan banyak yang ditanya nih, kita harus recovery, entah itu recovery ekonomi ataupun recovery kesehatan. Nah, tapi negara-negara khususnya negara-negara partis di UNFCCC di Konvensi Perubahan Iklim itu selalu meminta dan menekankan kepala negara untuk recovery dari COVID, tapi recovery-nya itu better, ke gaya hidup yang lebih sehat atau mendukung dengan visi misi untuk pengendalian perubahan iklim kayak gitu sih. Ini sangat menarik banget. Nah, kalau misalkan Mbak sendiri, ini nanti kira-kira mau ngomongin apa lagi nih Mbak soal ini banget. Soalnya aku kalau misalnya ngeliat Instagram Mbak Sita tuh kayak excited banget, kayak banyak tanaman, mau ngapain aja kira-kira. Nanti sebenarnya di awal-awal saya akan menjelaskan tentang
mau pamer kebun, mau lihat bukan lihatin tapi lebih ke sharing berkebun. Kemudian dampak-dampak lain yang sirkular akhirnya dari kegiatan berkebun sih, Mas. Oke. Misalkan kayak limbah gitu ya, bagaimana limbah rumah akhirnya dibuat kebun, jadi ya semuanya jadi buat masuk lagi ke dalam tanah dan menutrisi lagi. Ini asik banget nih. Ya udah, daripada panjang lebar, kalau misalkan Mbak Sita mau sharing tuh tadi soal berkebun di rumah kayak gimana, silahkan Mbak, monggo. Aku share screen ya. Oke. Baik, mungkin kita nggak sampai semua slide, mungkin karena lumayan banyak, cuma mungkin ini judulnya sebenarnya berkebun di rumah dan perubahan iklim. Cuma mungkin ada judul yang saya suka, yaitu memberi ruang hijau sebagai hadiah untuk ibu bumi. Sebenarnya konteks dari berkebun itu sudah sangat luas dirasakan oleh saya. Jadi di awal-awal mungkin kebutuhannya hanya sekedar menyuplai sayur organik, lama-lama lebih bagaimana kita membalas kerja kerasnya bumi yang selama ini sudah memberi banyak pada kita, tapi kita nggak mulangin gitu ya, nggak memberikan hadiah buat buat bumi itu sendiri. Dan rasanya sebagai anak kita memang mesti balikin dalam konteks-konteks yang mungkin lebih simpel ya. Kalau saya di rumah berarti yang bisa saya lakukan memang cuma di rumah gitu. Mudah-mudahan itu berimpact ke yang lebih luas, mungkin teman saya, saudara saya, tetangga saya. Karena itu saya lumayan aktif di Instagram. Sebenarnya sudah mencoba supaya mungkin nggak hanya tetangga dan teman dekat, tapi mungkin bisa orang lain juga. Karena sebenarnya berkebun itu sangat fun, jauh melebihi dari panenan yang kita dapat. Ini mungkin sekilas, karena saya bukan expert di bidang berkebun, saya sebenarnya dosen sastra di Binus University, tapi suka berkebun. Jadi akhirnya kelihatannya memang lebih condongnya orang taunya berkebun. Saya sudah aktif, 2013 sudah menanam, ini sekilas aja, tadi sudah dengan Mas Rizky, kemudian juga memberikan edukasi di sekolah, di kampus, kemudian juga kelas online, lalu sekarang juga tentang composting, bagaimana hidup menyelaraskan dengan alam, segala macam limbah, itu dimanfaatkan kembali menjadi suatu hasil yang bisa kita manfaatkan lagi, bukan dibuang ya, tapi bukan hanya sekedar menjadi kompos gitu ya. Kemudian kebun saya sebenarnya cuma 12 atau 15 meter, jadi mudah-mudahan sobat bumi sobat iklim yang di sini lihat, siapa tahu punya lahan yang lebih luas. Saya 15 meter itu sudah 12 sampai 15 meter ini sudah cukup lumayan buat menyuplai sayuran organik. Kemudian juga ada komposter di rumah, itu saya sudah 6-8 harusnya sekarang, kemudian mengurangi penggunaan kimia, sudah bebas dari yang namanya merek-merek pembersih dari kaca, pel, dan seterusnya, itu sudah nggak ada di rumah. Ini mungkin mencintai bumi yang sederhana, yang sudah dilakukan lumayan lama, sekitar 7 tahun ini, dari pola makan sebenarnya, kemudian ke berkebun, kemudian komunitas-komunitas yang berhubungan dengan itu, karena kita memang membutuhkan support system sebenarnya. Di awal tadi saya mention tentang Indonesia Berkebun, itu ada di semua jejaring, bahkan di fak-fak berkebun, fak-fak juga ada. Banyuwangi, Padang, dan semua itu sudah ada jejaringnya. Silakan nanti dibuka di website Indonesia Berkebun. Saya kebetulan ikut yang jejaring Jakarta Berkebun. Kemudian juga aktif di Akademi Kompos, beberapa yang lainnya, dan komunitas-komunitas yang seperti kayak grup tampah, itu buat grup tanpa sampah, itu juga di situ. Meskipun tidak penggiat aktif, sebisa mungkin saya masuk ke segala macam lini yang bisa membangun frekuensi mau lagi. Karena itu kan sebenarnya gaya hidup yang on off ya, gaya hidup yang di awal-awal
sepi gitu, sunyi senyap, sekarang ramai, tapi ramainya menjadi tren yang memang harus kita sikapi bahwa sebenarnya hidup itu harusnya hidup dengan minimalis gitu, bukan dengan gaya hidup tanpa plastik. Itu malah membuat kita menjadi lebih mewah sebenarnya. Padahal harusnya kita lebih ke dalam, lebih minimalis lagi. Ini di awal-awal saya sebenarnya sama seperti teman-teman sobat iklim yang punya rumah di balkon, di lantai, ada lantai 2-nya, berarti pasti ada balkonnya. Nah, balkonnya cuma 2 meter. Seperti ini aja sebenarnya. Kemudian sekarang diperbesar setelah 3-4 tahun itu diperbesar. Jadi ada di area bawah garasi. Garasi mobil itu akhirnya di atasnya diberikan naungan. Nah, ini dibuat menjadi kebun. Nah, kebunnya sebenarnya di awal-awal ke atas itu karena ingin nyari matahari. Karena di teras nggak ada matahari, Mas, sobat iklim. Jadi akhirnya saya pernah numpang juga di depan rumah, sekedar buat menanam. Akhirnya depan rumah itu masjid, jadi masjidnya dibangun. Akhirnya saya balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas, memang matahari jadi masih tetap kurang gitu karena rumah saya menghadap selatan. Nah, akhirnya dibuat sama suami saya pot-pot talang seperti ini. Ini menggunakan tanah ya. Jadi metode yang saya pakai itu adalah perlakuan organik. Jadi menggunakan tanah seperti habitatnya sebuah tanaman ya di tanah. Kemudian menggunakan mix method dengan permaculture. Jadi sebenarnya permaculture bisa dimasukkan ke dalam urban meskipun dengan tipe yang tidak seperti hutan gitu ya. Nah, kemudian ini ternyata membantu banget talang ini karena matahari lumayan banyak. Nah, akhirnya diperbesar, ini ada 12 talang yang menjorok keluar. Bayangkan kalau satu talang itu 1,5 meter, berarti 12 talang, satu talang 1,5 meter itu bisa ditanami 25 selada pakcoy yang jika dipanen secara jika dipanen secara serentak itu luar biasa, bisa makan 2 minggu nggak habis. Seperti itu. Pernah banget dulu panen bareng-bareng, semuanya dipanen. Di awal-awal saya menanam itu memang luar biasa banyaknya. Belum lagi yang di sini. Yang di sini adalah tanaman-tanaman yang besar, yang umurnya lumayan lebih panjang dibanding yang di talang. Nah, mungkin balik ke asal mula kenapa saya menanam. Tadi juga disebutin saya juga tetap belanja online ya. Karena pada dasarnya awal-awal itu di 2013 saya butuh sayur. Jadi sederhana banget, cuma pingin sayur organik. Ada yang tanya kenapa sayurnya organik, mungkin Mbak Sita lagi sakit gitu ya. Enggak, sebenarnya waktu itu di 2013 sudah mulai banyak gerakan hidup pola makan sehat, raw food, plant-based gitu ya, berbasis tumbuhan, makanannya banyakkan tumbuhannya. Tidak vegan, hampir jadi vegan tapi nggak jadi. Itu banyak makan yang minim proses berarti mentah, mostly mentah gitu. Nah, akhirnya saya memang harus membutuhkan sayur organik. Sayur organik yang saya bisa tumbuhkan di Jakarta itu sangat terbatas. Akhirnya memang saya harus memesan online atau membeli lagi suplai sayuran yang ditumbuhkan di dataran tinggi seperti kol, wortel itu memang tidak bisa atau kurang bagus ditanam di Jakarta. Nah, kebutuhan sayur ini tidak sedikit sobat iklim yang saya butuhkan. Dalam sekali ngejus berdua suami di sarapan itu bisa 1 kilo, setengah kilo sayur. Padahal kalau kita beli di supermarket 150 gram itu harganya 16 ribuan. Untuk kale itu juga mahal sekali. Jadi yang kayak gitu-gitu pertama-tama adalah impact-nya dari kebutuhan secara ekonomi. Butuh sehat tapi maunya murah, maunya hemat. Nah, nanam akhirnya gitu. Nah, nanam ternyata nggak sesimpel yang dipikir gitu. Ternyata nanam nggak semudah itu. Akhirnya saya belajar nanam. Nah, belajar nanam itu di komunitas jejaring Jakarta Berkebun, Indonesia Berkebun, ada jejaringnya di Jakarta. Nah, berkumpullah orang-orang yang sama seperti saya, pengen banget bisa nanam, tapi nggak tahu ilmunya. Background-nya semua ada ibu rumah tangga, pengacara, artis, semua yang ngumpul semua, nggak tahu apa-apa tentang berkebun, diajarkan oleh teman-teman yang bisa berkebun. Nah, dari situ bukan hanya
menanamnya jadi nggak gagal lagi, kebutuhan sayur cukup, saya juga punya kebun komunitas. Saya juga bisa edukasi ke masyarakat, dari sana mulai senang berkomunitas. Seperti itu jadi dari 3 ini, jadi mungkin teman-teman atau sobat iklim yang pingin banget berkebun atau kegiatan positif apapun, dekatilah jejaring-jejaring atau komunitas-komunitas, karena kemungkinan kita akan bisa mendapatkan energi yang sama, dan itu membuat kita menjadi lebih ajak dalam melakukan lifestyle yang baru. Nah, akhirnya dari situ memang mulai ke kompos, ke minim, kemudian makanannya lebih minimalis, tidak ada sampah yang tidak ada mubazir, tidak lama-lama milih sesuatu juga kalau bisa bikin sendiri. Kalau tidak kalau memilih sesuatu yang online pun dipilih yang paling dekat. Kalau punya teman yang memang udah petani, udah beli di situ aja sehingga bisa mengurangi jejak karbon. Nah, akhirnya mungkin dibilang selaras alam sih belum ya, mungkin dalam range 100% mungkin 20-30, cuma diusahakan makin ke arah situ. Nah, ini saya ini kan 3, hidup selaras alam, minim sampah dan composting. Kenapa? Karena sebenarnya saya melek iklim, Mas Rizky, melek perubahan iklim, melek saya selalu bilang sama suami adalah mu'alaf ya. Bagaimana mu'alaf dengan lingkungan itu bukan dari menanam. Dari 3 ini saya masih lumayan, masih condong maunya sendiri, beli tanah, beli apapun, pokoknya pupuk juga masih pakai pupuk pabrikan gitu ya. Pokoknya saya dapat makan gitu ya. Masih cenderung ke sini. Belum ngerti kalau ternyata segala sesuatu dari tanah ya baliknya sebenarnya bisa ke tanah gitu. Nah, baru mengalami itu, bengong itu ketika mengkompos sekali-kalinya. Jadi mengkompos kemudian jadi tanah gitu ya. Baunya bau tanah, terus cakep banget komposnya itu dari sampah-sampah yang saya makan. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa hidup kita tuh nggak sendiri. Bahkan yang saya di rumah cuma 4 orang, 2 anak, 1 suami saya, itu ternyata nggak bisa hidup kalau nggak ada bakteri-bakteri itu. Nah, bakteri-bakteri itu adalah piaraan kami di komposter gitu, yang ternyata membantu luar biasa. Kebayang nggak sih sebenarnya sampah yang kita sediakan buat dia, kebanyakan dia nggak punya. Jadi jumlah bakteri yang ada, saya pernah ikut seminar, jumlah bakteri yang ada ternyata tidak mencukupi karena sampahnya semakin lama semakin banyak. Nah, dari situ saya mulai iya ya, ternyata yang kita makan itu banyak banget gitu ya, sampai nggak bisa dituntaskan oleh bakteri. Gimana caranya sih? Ya berarti kita makin menyederhanakan pola kita mengkonsumsi sehingga tidak ada sisa. Kalau perlu sampah sehingga tidak ada, bisa membantu kerja kerasnya si bakteri-bakteri, mikroorganisme yang sebenarnya kalau nggak ada dia nggak tahu bumi gimana gitu ya. Kemudian ini manfaat berkebun, mungkin yang standar teman-teman di rumah sebenarnya berkebun bukan hanya sayuran, Mas Rizky, bisa aja tanaman-tanaman hias, monggo silakan, apapun sebenarnya, karena pada dasarnya semua baik ya. Ruang hijau di rumah itu memang mengurangi jadi kebutuhan 30% ruang hijau di perkotaan. Cuma kalau bisa menyuplai sayur, sebenarnya pemerintah butuh bantuan 30% masyarakatnya menyuplai sayurnya sendiri. Kalau nggak sayur apa? Dari zaman nenek kita bilang tanamlah tanaman obat. Kalau chef-chef di luar negeri malah menanam semua herbs, bumbu-bumbu dapur yang dia tanam buat dimasak gitu ya. Jadi dia main petik-petik. Itu hal-hal kecil yang indah banget, yang sebenarnya gampang banget dilakukan di rumah. Jadi kalau orang kemarin berburu rimpang, berburu jahe yang sebenarnya belum pas buat panen, makanya rasanya kurang pedas, itu kita bisa awali dari sekarang. Karena rimpang itu 9 bulan panen, Mas. 9 bulan panen berarti kira-kira pandemi selesai kapan sih? Kita belum tahu juga. Mulailah menanam dari sekarang. Jadi, dan nggak heboh, dia cakep kok di pot. Saya semua nanam di pot. Bisa mulai dari sekarang. Jangan-jangan bukan hanya bantu kita, tapi juga bantu tetangga atau yang hal-hal yang kecil.
Seperti itu. Jadi sayur, kemudian ekosistem. Kenapa saya menggunakan permaculture dan organik? Karena tadi ada kerjasama yang baik dalam ekosistem di dalam tanah. Meskipun di pot, setidaknya saya membantu mereka untuk tetap hidup dan berkembang biak banyak, menyuburkan makanan, balik lagi nutrisi ke dalam tubuh. Tanaman-tanaman itu juga membantu mendatangkan serangga-serangga yang katanya sekarang menjadi mulai langka ya. Teman saya itu khusus Mas nanam tanaman-tanaman inangnya kupu-kupu di rumahnya di kota. Jadi cuma mendatangkan kupu-kupu spesies-spesies langka agar tetap lestari. Jadi ada tipe-tipe orang gila yang lebih gila daripada saya, yang memang merasa bahwa kita mulai kesepian nih, nggak ada hewan-hewan seperti kepik. Mungkin Sobat Iklim bisa lihat di rumah, masih ada kepik nggak? Masih ada capung nggak di rumah? Karena mereka itu pemilih hidupnya. Kalau nggak bersih udaranya, mereka nggak bisa hidup. Lebah, sudah banyak penelitiannya, ketika dia mengambil nektar tumbuhan yang berpestisida, mereka akan mandul. Nah, kalau mandul berarti tidak akan berkembang biak. Nah, di televisi sudah sering banget dilihat bagaimana pertanian berhektar-hektar itu disilangkan secara manual, dikawinkan manual supaya menyuplai sayuran dan buah buat kita gitu. Bayangkan seberapa hektar tanaman semangka itu saya lihat di TV di Malaysia itu di kawin silang oleh petaninya. Kawin silang, kawin manual, polinasi manual. Karena nggak ada serbuk, nggak ada lebah atau tanaman binatang-binatang penyerbuk yang bisa membantu petani. Karena tanamannya juga dia nggak doyan bunganya, nggak doyan, dia juga mati dengan makan yang pestisida. Ini hal yang udah kelihatan depan mata, di-share terus di Nat Geo, sehingga kita bisa lihat benar-benar kalau itu tuh benar-benar nyata terlihat. Suplai makanan kita mulai dibantu oleh manusia. Nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun lagi seperti apa, tapi sudah kelihatan. Jadi ekosistem adalah hidden agenda dari berkebun saya sebenarnya, yang akhirnya pelan-pelan itu menjadi target utama dibanding sayur itu sendiri. Gitu. Kemudian udara udah pasti. Kalau menanam di kota banyak yang ngomong, Mbak Sita nggak di fogging ya? Atau tidak ada polusi ya? Karena namanya organik itu standarnya sudah resmi dari internasional. Tidak boleh ada polusi, kemudian harus ini ya. Sedang kita fogging berapa bulan sekali pasti fogging. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Sobat Bumi, dasarnya ekosistem yang tadi saya bilang dalam tanah itu mirip dengan flora bakteri yang ada dalam perut. Jadi kalau perutnya bersih, berarti tubuhnya sehat. Nah, sama, tanahnya baik, ada ekosistem yang baik, dia akan mereduce, meminimalisir segala efek yang dihasilkan oleh ini, diolah lagi sehingga bakteri baiknya menjadi lebih banyak dibanding bakteri buruk. Nah, itulah gunanya kenapa kita mesti menanam organik gitu. Karena sejelek-jeleknya organik, sejelek-jeleknya hasil yang dihasilkan oleh organik, dia itu full banget dengan nutrisi yang udah dipasin sama Tuhan. Kinerjanya udah nggak bisa dipatahkan lagi, karena kalau lihat pertanian zaman sekarang, jangan dikonversikan dengan hasil sayuran yang ada di pasar. Itu berulang-ulang diomongin. Mau dicuci pakai air apapun, saya sering banget ngasih pelatihan, Mbak Sita, itu kalau tanaman kangkung di pinggir Jakarta, itu tumbuh tuh gede-gede aja, baik-baik aja gitu ya. Dimakan juga saya nggak langsung meninggal gitu ya. Iya, sama, kita pun ditempatin dimanapun sebenarnya bisa adaptasi. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu punya kebun, pasti namanya rumput pun akan dikasih obat. Tanahnya itu akan dikasih pupuk urea, NPK, itu belum pestisida ya. Jadi ketakutan manusia itu kan pestisida. Padahal di awal-awal menanam, itu banyak banget yang mesti dikhawatirkan. Dan dia masuk sistemik di dalam tanah. Belum lagi nanti ketika hidup dia akan namanya ada perangsang buah, perangsang bunga, dari benihnya saja sudah di-coating dengan pestisida. Belum pestisidanya.
Jadi kalau pestisidanya dicuci dengan cuka apel seperti yang sudah banyak marak disebutkan, cuka apel, garam itu hilang tuh kurang. Tapi dia hidup di dalam akarnya di dalam batang, stomata dan seterusnya, klorofil yang di dalam jaringan-jaringan daun dan seterusnya itu sudah masuk semua kimia di awal menanam. Jadi nggak mungkin dibilas pakai apapun. Nah itu yang membuat saya ya tadi harus menanam, terutama malah di tanaman yang ece-ece yang sebenarnya kita bisa beli dengan harga murah seperti bayam, kangkung. Saya udah nggak mau beli lagi kecuali saya nanam atau membeli organik. Bukan sombong, tapi memang prosesnya semakin sederhana itu sayur, semakin banyak perlakuan yang dilakukan sama petaninya. Seperti itu. Nah, makanya tanah sekarang menjadi keras, Mas Rizky, Sobat Bumi. Keras, mungkin kalau yang pembukaan lahan, kemudian lahannya dijadiin tanaman sayur, belum erosi dan seterusnya. Kita juga mengalami bagaimana tidak ada lagi, tanahnya jadi harusnya kan berbatu-batu ya, berpori-pori. Nah, udah nggak ada karena nggak ada cacing yang mau hidup dan seterusnya di situ. Nah, akhirnya memang kalau ada lagu ditancap gitu jadi sayuran atau disebar jadi tanaman yang enggak juga di Jakarta udah pasti sulit. Silakan dicoba menggunakan tanah Jakarta, apakah bisa tumbuh dengan baik? Jika sering ditanami udah pasti baik ya, tapi yang benar-benar wilayah yang memang lahan tidur tidak pernah mendapatkan apa-apa pasti akan lebih susah bertahan hidup. Begitu. Kemudian yang tadi jejak karbon, dalam arti jejak karbon, ketika kita menanam, otomatis tidak banyak yang saya beli di luar. Tidak banyak saya keluar, terus kalau bisa dihabiskan. Kemarin, ada suara ya? Mungkin bisa di-mute ya, Sobat Bumi. Oke. Mas Rizky suaranya hilang loh. Aku suaranya hilang nggak? Oh, iya. Mohon maaf. Tadi suaranya hilang ya. Bentar. Ya, sudah sekarang. Udah ya. Oke. Buat seluruh Sobat Iklim yang baru saja bergabung, mohon untuk mute mikrofonnya, untuk mematikan mikrofon dan mematikan juga video. Jadi kita jalan acaranya lebih enak. Silakan Mbak dilanjut lagi. Iya, tadi sampai di jejak karbon, tidak kalau bisa memang tidak membeli dari luar gitu. Kalau bisa sedekat mungkin dengan area rumah kita, itu benar-benar diusahakan. Kemudian memang sebanyak mungkin terserap dalam tubuh. Sebenarnya kalau lihat dari ini panenan asli, Sobat Iklim. Jadi kalau dibilang bisa menyuplai apa sih kebun gitu ya? Berapa macam di sini? Di sini ada selada, ada kale, ada bayam, ada cabai, ada terong, ada okra, ada kacang panjang, kemangi, ada ini nih, Mas Rizky nggak tahu nih pasti nih. Apa tuh? Nggak kelihatan juga. Oh, nggak kelihatan ya? Enggak. Ini namanya krokot, Mas Rizky. Krokot itu sebenarnya gulma. Tapi kalau searchingnya pakai bahasa Inggris, purslane ya, itu superfood loh. Oh. Coba cari nanti keywordnya purslane. Purslane ya. Nah, kalau di Jawa ini udah biasa banget dijual di pasar. Dan ternyata lucunya dia adalah gulma. Jadi gulma yang ya berarti kalau gulma mengganggu tanaman kan sebenarnya ya. Tapi kalau saya sih gitu ya. Iya, takutnya dia ngambil nutrisi dari tanaman kita gitu. Ternyata dia gizinya luar biasa. Ditanam di talang-talang saya itu bisa gendut-gendut, bukan ditanam, tumbuh sendiri di talang-talang atau di pot-pot saya itu gendut-gendut banget karena memang kenyang sama itunya ya, dengan tanahnya. Ini sehat banget. Bapak Ibu mungkin bisa, Sobat Bumi bisa share, bisa nanti cari. Ini gratis dari alam.
asal nanam lembab dia pasti tumbuh sendiri dibawa sama si burung. Jadi kebayang ya Bapak Ibu caranya Tuhan ngasih kita makanan tuh ajaib ya. Bukan kita yang menyebar, ada binatang-binatang yang menyebar. Makanya kalau Ibu Sobat Bumi pergi ke rumput itu kan suka pada nempel-nempel tuh rumputnya. Nah itu dibawa lagi sama ibu pergi kemana lagi gitu. Makanya selalu ada jenis-jenis tanaman yang terbawa ketika kita pergi. Kitalah juga yang membantu membuat tanaman-tanaman itu tetap ada. Nah kalau nggak ada burung, nggak ada lebah, dilepehin sama dia gitu, habis makan sebutunya dia kemudian dilepehin, nggak tahu. Jangan-jangan kita butuhnya taunya cuma sawi, wortel dan seterusnya. Padahal sayuran yang liar itu kalau diteliti di luar negeri itu udah masuknya superfood. Kemudian ini kangkung. Jadi kebayang sudah berapa sayuran yang bisa saya makan dalam beberapa hari. Misalnya ada sawi. Jadi ini ditanam memang bermacam-macam. Jadi bukan mirip kayak pertanian konvensional yang monoculture, yang cuma nanam satu tanaman, tapi memang permaculture yang memang menanam polyculture yang dimana semua tanaman ada dan dia saling membantu. Saya ada hama pun makan sawi saya masih bisa makan kangkung. Kangkung nggak ada, saya masih bisa makan yang lain. Jadi kebutuhannya itu kayak ekosistemnya itu juga dari varian sayur yang bermacam-macam. Ini dari satu kali makan. Saya sih berdua ya, jadi makan nanam pare satu, misalnya panennya 2, ya buat 2 hari karena memang yang doyan pare cuma saya. Terong yang doyan anak saya sama saya. Jadi cukup banget. Nah ini mungkin yang paling lumayan menjadi perhatian beberapa setahun 2 tahun ini adalah bagaimana memanfaatkan limbah buat kebutuhan dalam rumah. Belum bagus sih Mas, intinya saya masih tipe ala rumah tangga yang kalau ada namanya grey water. Grey water itu saya misalnya ngukus sayuran, di rumah mana ada yang nggak ngukus sayuran, ngerebus telur, apapun ya yang hubungannya itu, nyuci sayuran, itu airnya saya tampung. Ribet nggak sih? Iya ribet, tapi sekarang happy karena tahu tujuannya apa. Jadi nggak beban. Memang yang melakukan saya, jadi kalau ada ada pembantu rumah tangga misalkan, ya tetap kita yang mesti ngelakuin gitu. Ntar lama-lama mungkin dia akan melihat ibunya yang kayak gini-gini nggak dibuang gitu. Nah itu grey water itu bukan hanya kukusan sayur dan seterusnya, juga ada air cucian beras. Saya juga nyuci baju misalnya menggunakan lerap misalkan, atau buat ngerendam sayuran pakai cuka apel misalkan, itu semua disimpan. Nanti disiram buat tanaman. Jadi nggak usah pakai pupuk pun sebenarnya grey water itu sudah menutrisi. Air cucian air AC itu juga saya apa namanya? Tampung. Saya tampung kemudian buat disiram di kebun. Ini kalau soal grey water saya ingat nih, kalau misalkan saya di rumah suruh misalkan mau masak beras, cuci beras gitu, terus kata ibu saya itu airnya jangan dibuang katanya gitu kan, siramin ke anggrek katanya biar subur. Anggrek ya, iya. Iya pakai air cucian beras gitu Mbak. Nah air cucian beras itu kalau diendapkan semalam itu lebih kaya lagi nutrisinya karena dia fermentasi gitu. Jadi mau dapat yang segar boleh, berarti dia efeknya sebagai grey water, sebagai penyiram buat nyiram tanaman. Kalau diendapkan dia bisa menjadi pupuk gitu. Atau bioaktivator buat mempercepat pengomposan, dekomposisi dari sampah-sampah kita di komposter. Oh, ini baru tahu banget nih aku nih. Bener-bener aku baru tahu banget. Yeah. Lanjut Mbak. Ini aku tahu banget nih kayak. Kemudian media tanam, dan media tanam di sini maksudnya kita kan membutuhkan tanah ya. Tanah itu media tanam. Tapi memang nggak bisa nanam pakai tanah doang. Jadi memang ada campuran-campurannya. Nah, media tanam di sini berarti limbah-limbah seperti kita habis pruning, pangkas-pangkas itu kering-kering bisa jadi mulsa.
mulsa itu jangan pakai plastik ya Sobat Iklim, karena kalau pakai plastik, nanam juga kalau bisa jangan pakai polybag. Sebisa mungkin cari pot yang kokoh. Karena Mulsa kalau itu apa Mbak? Maaf. Mulsa itu semacam penutup lapisan di atas tanah. Biasanya kalau Mas lihat di pertanian konvensional itu ditutupin pakai bedengannya ditutupin pakai plastik. Supaya nggak tumbuh gulma maksudnya. Terus air pun nggak cepat nguap sehingga petani nggak perlu nyiram terus gitu ya. Apalagi di musim kering. Nah sebenarnya ada cara mulsa yang lebih ramah lingkungan. Menggunakan daun-daun kering. Bahkan bisa pakai tanaman-tanaman yang berakar pendek. Jadi mulsanya hidup. Kita bisa masak, bisa manfaatin sayurnya juga buat dimasak gitu. Jadi kalau bisa tidak menggunakan plastik, gunakan pot-pot juga yang wajar. Pot yang plastik itu murah banget, harganya 6.000 sampai 12.000, bisa 3-4 tahun kalau nggak pecah, dibanding pakai polybag. Karena polybag itu gampang hancur, gampang dirobek kalau kita mau mindahin. Akhirnya jadi sampah plastik. Kemudian media tanam yang lain adalah kompos. Jadi memang saya belum mandiri kompos banget karena kompos itu kan lama jadinya ya. Bisa pakai cacing sih Mas, cuma saya belum berani. Jadi benar-benar natural pakai ya dibiarin aja begitu jadi kompos. Nah itu media tanam saya sudah bisa dari kebun sendiri. Kemudian pupuk itu hampir semua saya buat sendiri dari pupuk. Mau pupuk apa? Memang tidak sebagus NPK kimia yang dijual. Kayak itu loh Mas, nasi basi itu saya jadiin pupuk, tapi harus dibikin jamur dulu. Terus pengolahannya sendiri berarti kalau nasi untuk jadi pupuk itu ya? Iya, harus didiamin selama 3-4 hari dia akan keluar jamur. Saya lupa nama jamurnya apa, tapi itu ternyata memang super banget buat tanaman. Dan itu wangi ya. Jadi yang kalau kita ngomongin limbah, jika limbah pengelolaannya benar, nggak ada bau busuk. Oh iya, pasti saya dikomplain sama tetangga. Di awal-awal saya nggak paham memang komposternya bau busuk, ada belatung. Tapi sekarang nggak pernah ada selama kita memang tahu caranya. Banyak sekali, silakan di Instagram itu banyak sekali orang-orang yang nge-share bagaimana mengkompos tidak bau. Banyak juga IG Live atau kelas-kelas online yang silakan mumpung lagi WFH, anaknya juga masih PJJ di rumah, bisa ibunya sambil mencari ilmu tambahan. Gimana caranya supaya sampah anorganiknya tidak bercampur dengan sampah organik. Gitu. Itu sih Mas. Nah, ini mungkin hasil panennya bisa mendatangkan teman-teman meskipun sedikit, ini lumayan banget. Mungkin kalau kita beli ginian di supermarket, di pasar nggak ada yang warnanya kayak gini. Iya, nggak ada. Adanya di supermarket, di bagian organik, dibungkus pakai plastik yang tebal, harganya mahal. Iya. Kalau nanam kita bisa milih jenis-jenis tanaman yang nggak ditanam di orang lain gitu. Jadi salah satunya enaknya seperti itu. Okay. Ini cukup sebenarnya. Bayangkan kalau sebenarnya saya sudah pernah ilustrasi di Instagram bagaimana satu mangkok yang harganya mahal di mall itu cuma butuh 2-3 pohon. Nah, kita bisa nanam 25 per satu talang, 4 talang loh di sini. Di 1, 2, di sananya 2 lagi. Di sananya 2 lagi. Itu banyak banget sebenarnya. Terus kita nggak perlu punya kulkas loh Mas, jadi nggak perlu namanya disimpan-simpan, sayuran jadi busuk, terus akhirnya dibuang-buang gitu. Ya makan hari itu pinginnya apa, tinggal metik secukupnya. Malah orang bule ngajarin panennya daun-daun terluarnya aja. Gitu, itu boleh. Tapi kalau saya memang langsung cabut, karena kalau makin lama selada biasanya pahit. Nah, gitu. Ini tanah ya teman-teman, talang ini sebenarnya kayak pot, di bawahnya ada lubang-lubang kecil. Gitu. Nah, cukup di sini. Kemudian ini sustain dalam arti kalau lihat di sini kale ini kan heboh ya, Mas Rizky. Dia itu sekilo 150.000. Yes. Kalau jus dikasih itu jadi premium banget
Padahal kalau kita nanam 2 tahun nggak berhenti panen. Itu ditanam dari bibit, Mbak? Dari biji Dari biji. gitu? Biji, iya dari biji. Dia masuk tanaman biennial yang bisa hidup 2 tahun. Cuma diambil daun bawahnya doang. Kalau buat ngejus nggak boleh banyak-banyak, sekitar 8-10 lembar. Kalau kebanyakan nanti vitamin K-nya tinggi banget. Nah ini bayangin jus premium ada di rumah kita yang nanamnya segampang nanam pohon singkong. Sayang banget kalau kita nggak nanam. Dan ini jadi bagus banget. Ada 2 tipe, yang curly, yang keriting, sama yang panjang-panjang ini Nero nih. Ini kalau ditanam, kalau ada tamu, taruh aja di dalam rumah, itu bagus banget. Jadi kayak tanaman hias. Kemudian ini mandiri, saya bukan hanya mandiri sayur, tapi juga sebisa mungkin mandiri benih. Jadi ada beberapa yang memang dibenihkan supaya bisa berkelanjutan. Ini kalau diminta sama Pak Rea dan Mas Rizky kemarin, apa sih ada hubungannya dengan iklim tidak sih menanam? Ada banget, ada banget. Saya yang merasakan rumah menghadap selatan, itu ngerasain banget bagaimana matahari misalkan rotasi matahari itu udah kayak hadiah yang saya nggak dapet tahun penuh. Jadi benar-benar dijatah. Kecuali memang rumah yang benar-benar pure matahari. Matahari itu inti ya, sobat iklim, untuk menanam. Jadi kalau nggak ada matahari, agak sedikit kurang bagus tanamannya. Nah, kalau misalnya hubungannya sama iklim, udah pasti yang tadi bagaimana kita panas banget ya, nggak beres-beres gitu. Atau misalkan hujan terus, padahal udah waktunya nih kita nanam yang jadi saya memisahkan mana yang nanamnya di musim panas, mana yang nanamnya di musim bukan musim panas ya kayak di luar negeri, musim kemarau. Kemarau dan hujan kalau di sini. Musim durian nggak ada ya Mas? Oke. Tapi saya memang mengklasifikasinya menjadi 3 musim kemarau, musim hujan, dan musim hama. Pasti teman-teman yang nanam tahu banget nih. Musim hama memang ada di kedua musim ini. Dan aneh-aneh gitu ya. Makin sekarang tuh makin aneh-aneh, Mas. Jadi hubungannya juga dengan siklus iklim, bagaimana mereka akhirnya bermigrasi, berpindah. Sebenarnya nggak ada di situ gitu loh. Belum lama saya kena ulet bulu banyak banget. Tapi nggak sekebun. Jadi hama itu tidak seperti kayak manusia yang geragas gitu ya, makanya banyak pagi, siang, sore gitu. Mereka yang makan sayur kita itu pelan-pelan karena giginya juga nggak ada ya. Terus dia nggak heboh, maksudnya di tanaman itu doang, dia nggak doyan tanaman sebelah gitu. Nah itu gunanya menanam dengan bermacam-macam sehingga dia terkecoh. Oh ternyata makanannya pahit ya, pindah ke sini. Oh makanannya ini bau atau pedas gitu ya. Menanam yang mempunyai rasa, mempunyai bau, mempunyai warna, itu akan mengecoh si hama-hama ini. Karena dasarnya hama itu kan nanti dimakan sama predator yang mungkin ada di dalam ini kita. Jadi hama itu teman juga gitu loh. Buktinya stabil ekosistem, lingkungan kita, dunia kita, hidup kita adalah mereka semua ada. Jadi tidak membuang. Kan sekarang gitu ya, pertanian bebas pestisida. Berarti kan membebaskan dari hama. Gak ada hama, berarti gak ada makanan loh buat binatang-binatang predator yang seperti kayak kupu-kupu, kepik itu butuh makan apit loh. Apit itu kutu putih. Jadi kalau itu nggak ada, kepik nggak ada gitu. Jadi mau yang mana? Mau nggak ada semua. Yang nggak ada semua berarti cuma manusia doang loh. Kalau lihat kemarin di videonya Ditjen PPI KLHK, ya salah satunya adalah tadi kehadiran mereka adalah sebagai salah satu bukti bahwa bumi kita seimbang gitu. Nah jangan dihilangin. Saya sih nggak pernah nyemprot Mas. Selalu pertanyaannya gimana cara menghilangkan ini. Hama nggak dihilangin, mereka boleh hidup bebas, senang-senang di kebun saya. Tapi saya mesti makan juga, jadi sharing. Perspektifnya ya yang dirubah gitu ya, bukan menghilangkan tapi oke, ini saya ingatnya jadi kayak apa ya, kayak makhluk halus gitu misalkan, ya udah kamu ada di situ asal jangan ganggu saya gitu ya. Iya benar-benar.
Cuma ya kan memang karena dalam permaculture sendiri ada pembelajaran tentang fair share, Mas. Jadi kita mesti memang fair di sini sebagai kan sebenarnya Tuhan itu menciptakan makanannya dulu. Manusia baru ditemplungin ke bumi gitu. Jadi intinya Tuhan sudah mencukupi, Allah sudah mencukupi dengan biota dan semuanya, dengan mikroorganisme dan semua tanaman, tumbuhan itu udah dicukupin sebelum kita memang dilahirkan di bumi gitu. Jadi cukup sebenarnya, cukup buat kita dan buat mereka yang kasat mata dan yang tidak kasat mata gitu. Jangan-jangan dia duluan yang hidup dibanding kita. Jadi kita memang ganggu mereka, bukan sebaliknya loh. Cuma memang teman-teman akhirnya menanam bilang nggak apa-apa sedekah. Ya itu juga salah. Artinya petaninya harus kenyang dulu. Intinya jangan sampai petani kelaparan. Jadi kami ini yang berkebun ini selalu punya moto, petani nggak boleh kelaparan, petani nggak boleh makan, nggak boleh kurang gizi, nggak boleh stunting. Dia harus sehat dulu. Nah sisanya berapa persen memang di-share buat ekosistem gitu. Jadi jangan dibalik, nggak apa-apa dimakan sedekah saya gitu. Ya dia jadi nggak makan sayur. Seperti itu. Kemudian ini menarik banget. Lanjut ini masih ini. Bosen nggak ya saya ngomongnya? Apa mau share? Nggak, ini kalau saya sih ini saya excited banget karena ternyata apa ya, melebihi ekspektasi saya. Maksud aku ini belum selesai. Ini saya nyambung tengah-tengah aja. Maksudnya tadi ngomongin gimana sih bercocok tanam di rumah itu seperti apa dan hubungannya ke perubahan iklim. Tapi akhirnya Mbak juga ngejelasin kayak hal-hal filosofis mendasar untuk ngasih tahu aku ya, dan mungkin ngasih tahu sobat iklim juga untuk tadi shifting paradigm untuk hidup berdampingan dengan alam. Ini sih yang aku sangat menarik banget dan perlu banget. Lanjut Mbak, lanjut. Kalau aku senang banget. Ya, kemudian memang kalau lihat aja bagaimana perubahan iklim itu terdampak banyak. Itu yang paling banyak terdampak pasti petani kan ya, Mas. Makanya kalau banyak artikel yang mengatakan mereka itu udah pindah-pindah switch jenis tanaman, switch juga masa menanamnya harusnya bulan ini menjadi berganti bulan ini. Itu pinternya petani gitu. Makanya kalau kemarin ada pertanyaan, apakah petani-petani urban yang menanam di perkotaan itu akan memberikan ancaman buat petani di konvensional di pedesaan itu ya, di daerah pertanian? Enggak dong gitu. Karena memang kami jalan bareng dan memang tidak semua bisa kami tanam. Dan yang memang expert mengetahui bagaimana menanam yang baik memang mereka sebenarnya bisa mensuplai sekian banyak, yang sudah suplai yang sekian banyak. Kami dari rumah yang mencoba untuk pelengkap ya Mas. Jadi kayak semacam support sistemnya buat karena pada dasarnya orang-orang yang menanam itu boro-boro mau komplain cabai hilang gitu ya, di rumah udah ada cabai. Atau bener gak sih, cabai itu bertahun-tahun nggak mati loh, dan kita nggak butuh bajak gitu. Kenapa sih nggak nanam aja, dia cakep kok, nggak aneh-aneh. Terus daun bawang, seledri, kucai kayak gitu udah aman di rumah. Jadi itu antioksidannya tinggi banget loh ibu-ibu. Jadi sobat iklim, jadi antioksidan yang diharapkan sama kita tuh apa sih? Vitamin yang sudah jadi dari kimia? Enggak sebenarnya. Banyak banget yang ada dari kebun yang kita anggap kucai gitu. Atau coba di search apa yang ada dalam kucai. Itu antioksidannya tinggi banget. Itu nanamnya gampang banget. Saya punya 4 tahun nggak mati-mati karena termasuk tanaman perennial yang bisa hidup lama sekali di rumah. Gitu. Potong ada lagi. Seajaib itu sebenarnya. Dan saya nggak tiap hari berkebun loh, Mas. Jadi berkebun itu nggak kayak orang yang kayak petani datang berkebun gitu ya, capek pulang sore makan gitu ya, lele ngopi gitu. Enggak, ya sesenang-senangnya aja di kebun. Kalau nggak ada, karena sebenarnya kayak kita nabung. Jadi ada tanaman-tanaman yang udah mensuplai kita gratis sepanjang tahun. Sehingga kita cuma tinggal maintenance dari pupuk gitu.
pupuk nggak bayar lagi, bikin gitu. Jadi udah gitu aja. Kalau saya mau nanam yang cantik ya tadi selada, pakcoy itu karena 1,5 bulan dia habis sekali cabut. Ya. Iya, jadi ini sih sebenarnya kita bantu petani supaya nggak hilang terus mafia dan nggak usah ngomong sini ya. Intinya intinya banyak hal-hal yang kita perlu support. Kalau ada di rumah kan kita jadi nggak marah sama pemerintah, terus kita juga bantu ya. Caranya berjuang di masa sekarang kan bukan ngangkat senjata, tapi bantu supaya nggak komplain aja dulu. Dengan cara perut kita kenyang dulu. Perut kita kenyang dan sehat, itu sebenarnya tugas yang kita bisa lakukan di rumah. Gitu. Kemudian tadi ya mungkin iklim ini berhubungan dengan kehadiran banyak hama, kemudian tanaman binatang-binatang predator menjadi musnah, gitu ya. Tikus menjadi masuk ke rumah, masuk ke kebun. Ini tikus lagi masuk ke kebun misalkan, ya berarti mereka lagi nggak nyaman gitu ya di dalam supaya makanannya nggak ada. Nah, menanam itu sebenarnya mudah. Ini saya cuma mau kasih share aja, cepat aja yang ini. Ini sebenarnya ada 3 hal. Kalau kita mau nanam tapi nggak repot, bisa nggak Mbak Sita? Bisa. Mau panen setiap hari boleh nggak? Boleh. Buka jendela panen bisa nggak? Bisa. Kita mesti banyak nanam di perennial. Tanaman perennial ini tanaman yang nggak in. Kelihatan kampungan, nggak pernah nyangka itu makanan. Tapi lihatlah nama-nama latinnya, nama-nama bahasa Inggrisnya itu semua udah masuk jurnal internasional yang diteliti sebagai superfood yang memang bagus buat tubuh. Ini memang tidak in karena nggak cakep kalau dipoto. Nah ini tanaman-tanamannya. Saya kembali dulu. Nah ini apa namanya perennialnya ini kelor, moringa ini ya. Ini bayam Brazil, sabun nyawa, ini semua mudah ditanam. Udah mudah, hama nggak doyan. Jadi punya tanaman perennial itu kayak punya dana darurat ya. Jadi dia sangat liquid, nggak disukai hama pula gitu. Nah ini. Beluntas, mungkin beluntas ada yang nggak tahu ya. Katuk ini warna hijau, udah hijau. Nah ini saya punya di kebun 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ada dengan pohon yang sama ya, dengan pohon yang sama. Nah ini biennial kale tadi yang 2 tahun hidup dalam 2 tahun, setahun sampai 2 tahun. Ini ada annual sekali cabut habis tanam lagi. Ini yang petani kita tanam. Kalau kita tanam boleh, tapi kita capek karena 1,5 bulan kita akan ngebun lagi. Nanam aja dikit. Nah ini nggak terganggu sama musim hujan, musim hama nggak terganggu. Kita suplai makanannya cukup. Ini standar, sinar matahari mesti melimpah, minimal 6 jam, 4 jam juga boleh. 3 jam boleh nggak Mbak Sita? Boleh. Jadi yang penting ada matahari. Cuma tanamannya kalau tetangga melimpah, dia bisa panen 1,5 bulan, mungkin kita 2 bulanan. Gitu. Kemudian pastikan sumber air tersedia. Ini kalau panas nih pakai tanaman rambat, perbanyak varian tanaman, estetika. Jadi kalau di kebun, kalau nanam di kota, kalau bisa agak cakepan dikit, mungkin warnanya dibeda-bedain, nanam bunga-bungaan, kalau bisa bunganya bisa dimakan, edible, jadi kita bisa dapat banyak keuntungan lebih selain cantik. Banyak juga ya jenis-jenis edible flower yang sebenarnya benih, bibit, dan segala macamnya tuh tersedia juga lokal gitu ya, nggak harus nyari-nyari kayak gimana. Karena kan sebenarnya ini bahasa edible flower ini kan baru dikenalin sama chef-chef terkemuka nih Mbak. Tapi sebenarnya itu ada dan banyak mungkin jenis-jenisnya ya Mbak ya. Iya, di Indonesia sendiri itu banyak banget. Telang mungkin sekarang yang lagi yang lokal itu telang, yang mulai rame banget itu telang. Tapi sebenarnya ada zinnia, bunga kertas, itu juga bisa dimakan. Kenikir, bunga kenikir, bunga kemboja. Mas Rizky mau coba nggak? Kambojanya Kamboja bukan Kamboja hias ya, Kamboja yang gede-gede itu yang di Bali. Itu enak banget loh. Mentah. Itu dibikin apa Mbak? Apa kayak dibuat tambahan salad aja gitu? Ya, sebenarnya tambahan salad. Jadi kalau jadi kita kalau
Coba mungkin ada kelas namanya kelas foraging. Foraging itu kelas meramban. Meramban bahasa Jawa ya, artinya mencari sayur-sayuran liar. Diajarin semua itu bagaimana ininya. Cuma sayuran liar mesti lihat juga bagaimana dia tumbuh. Kalau tumbuhnya di kota, khawatirnya khawatirnya dia tempat tumbuhnya itu memang lalu lalang mobil, ada residu logam dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin memang nanamnya di rumah misalkan ya, dalam kurun berapa lama dia berbunga itu bisa dikonsumsi. Konsumsinya juga jangan banyak Mas, maksudnya segala sesuatu itu memang kita mesti lihat reaksi tubuh. Tapi nggak kenapa-napa, cuma jangan jadi pengganti nasi. Oke. Kita karena pingin sehat jadi ganti nasi mau bunga gitu ya, itu mah jadi susana kita ya. Iya, Mbak, by the way, ini kita ada kedatangan juga Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Bapak Wahyu Marjaka. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak. Sepatah dua patah kata nih, Pak, buat Sobat Iklim di Cengkerama Iklim ini, Pak. Ya, saya lagi. Ya, terima kasih, Mas Maul, teman-teman semuanya. Pertama, saya mengapresiasi sangat dengan Mbak Sita ya, yang sudah begitu bagus nih. Terima kasih sharing kepada kita pengalaman sehari-hari yang menjadi jadi referensi kita untuk berpraktek untuk mengawal perubahan ya. Sebetulnya yang paling penting adalah perubahan mindset buat kita semuanya. Dengan hal-hal sederhana kita bisa merubah mindset kita, merubah budaya kita, merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik ya. Mempertimbangkan masalah sampah, mempertimbangkan masalah perubahan iklim dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kami dari Dirjen PPI, saya mewakili Pak Dirjen kalau boleh, adalah mengucapkan terima kasih ke Mbak Sita nih atas semua kontribusinya lah tadi ya. Saya perhatikan betul, walaupun saya masuknya agak belakangan, tapi ternyata memang yang seperti inilah yang kita perlu dorong terus-menerus ya. Jadi teman-teman semuanya, tidak hanya dari kami, tapi justru dari model kayak Mbak Sita ini yang bisa menjadi challenge, menjadi pionir-pionir yang luar biasa ke depannya. Gitu. Kalau nggak ada seperti ini, kami bergeraknya dari sisi pemerintah saja, saya pikir akan terlalu tidak cukup efektif sebetulnya. Jadi partnership dengan kondisi seperti ini akan kita berharap lebih baik lah ke depannya. Jadi saran kami juga ke tim, ke teman-teman semuanya, lakukan yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Ini saya akan support everything gitu ya, bila diperlukan ya, untuk ke depan dari forum-forum semacam ini. Karena masyarakat perlu tahu, masyarakat bisa berubah dengan cara-cara seperti ini. Itu saja mungkin Mas Maul ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Mbak, Mas Maul. Mas Maul, suaranya masih di mute? Ya, saya masih ke-mute, maaf. Ya, makasih banyak Pak Direktur atas tadi ya sepatah dua patah katanya, benar sekali. Sebenarnya tujuan dari diadakannya Cengkerama Iklim ini sebenarnya selain kita ngasih tahu isu-isu perubahan iklim itu seperti apa, dan ngasih tahu juga sebenarnya isu perubahan iklim itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan ternyata bercocok tanam dan berkebun di rumah aja itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Dan memang tujuan dari akhirnya adalah semoga dengan acara-acara kayak gini kita juga bisa berkontribusi terhadap perubahan mindset masyarakat luas untuk memiliki pola hidup yang lebih hijau, berkelanjutan, dan yang pastinya memiliki resiliensi terhadap perubahan iklim. Itu Mbak. Ini tadi obrolannya seru banget nih. Tadi terakhir kita ngomongin bunga ya Mbak ya? Iya Mas. Ngomongin bunga. Jadi ntar habis dari sini langsung nyoba bunga ya Mas? Kalau saya sebenarnya kalau bunga, saya bunga apa ya? Bunga pepaya yang serah. bunga pepaya, saya sering makan bunga pepaya. Tapi ya, bunga telang saya suka dibikin teh, kadang ada juga dibikin salad. Itu aja sih. Tapi tadi kayak bunga Kamboja itu kayak diiris atau langsung makan aja?
Langsung Karena aja. langsung aja ya. Atau dibikin Tapi yang tempura boleh, Mas. Kalau di Jepang udah biasa itu. Oh, bikin tempat. Nah, itu dia kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak tahu. Menarik banget. Karena kalau nanam bunga yang tidak sesuai musim kan, misalnya banyak banget orang yang nanam bunga, belinya benihnya benih luar negeri, memang susah payah, Mas. Akhirnya banyak sekali mubazir ya beli benih-benih. Kita tinggal explore yang ada di Indonesia, sebenarnya banyak banget gitu. Dan memang nggak ada rasa, jadi bunga itu bisa ini kita nggak tahu ya, kalau gado-gado itu kalau dipercantik mungkin kayak seperti chef, mungkin orang-orang bisa makan dengan sukacita. Mungkin anak muda juga makan itu dengan senang, dengan warna-warni gitu. Itu yang urap gitu, mungkin bisa dikasih bunga-bunga, itu kan menarik banget. Kadang-kadang memang orang itu nggak kebayang mau dimasak seperti apa. Makanya kadang-kadang kemarin saya share tentang salad tapi dari kelor, itu rame banget. Apakah itu bisa, karena di daerah saya itu jadi mistis. Buat kelor ya? Buat ngilangin apa sih namanya itu? Apalah itu ya, Mas. Jadi mereka takut banget makan itu dan suka diketawain. Padahal di beberapa tahun ke belakang itu saya beli bubuk kelor itu mahal banget yang import, cuma karena ngomongnya superfood gitu, pokoknya di label superfood, orang tuh pasti mau beli gitu ya. Padahal itu panen cuma 1 pot itu dikeringin kemudian di blender, itu udah jadi sama. Bahkan kalau teman-teman punya tanah yang lumayan besar, sudah banyak yang menjadi usaha. Kita sudah ekspor ya ke Jepang kalau nggak salah, moringa itu Pak, kelor. Ya. Jadi itu Mbak, kalau ditanam, iya Mas. Mohon maaf nih, ini kita karena benar-benar santai dan flow-nya benar-benar santai juga ya, enak ininya. Ini saya sambil bacain beberapa pertanyaan dari Sobat Iklim ya. Boleh, silakan Mas. Oke. Ada ini nih Mbak, ada sebagai anak kos. Saya juga anak kos sebenarnya. Dengan minim tanah. Gimana nih berkebun yang mudah dan praktis? Sharing pengalamannya Mbak, apa kayak tanam apa atau kayak gimana? Medianya kalau misalkan anak kos mending ini aja atau mending tanam pohon ini aja, gimana gitu loh, kayak gitulah tips and triknya. Kalau buat anak kos tahu sendiri Mbak, tanahnya tidak seluas halaman, bahkan mungkin juga nggak punya halaman gitu kan. Iya, langsung jawab ya Mas. Iya, jawab aja langsung. Kalau lahan sebenarnya tadi dari awal udah disounding bahwa dia bukan isu, jadi benar-benar bisa menanam di mana aja. Sebenarnya banyak cara menanam, misalnya bisa di pot. Kalau pot juga nggak bisa dibawa, bisa pot gantung. Saya malah dulu pernah naruh beberapa pot selada itu di gantungan AC. Jadi digantung pakai pot gantung di gantungan AC. Harusnya ada fotonya. Saking pengennya punya sayur, dan kalau bisa di situ memang ada mataharinya. Jadi terpenting itu bukan lahan, terpenting adalah matahari. Matahari itu adalah makanan buat si sayurnya. Makanya beda sayur sama tanaman hias itu beda. Nah silakan Mas bisa nanam itu. Terus tanaman apa yang paling bisa ditanam di masa-masa sekarang? Kalau Mas merasa memang fleksibel pergi keluar, bisa membeli media tanam dan seterusnya, silahkan. Tapi jika tidak, sebenarnya kita punya sisa konsumsi. Sisa konsumsi itu makan cabai, ada biji cabai, makan tomat, ada biji tomat, gitu ya. Apapun bisa kita tanam, daun bawang, itu adalah surga benih, dan dia sudah terbukti lebih gampang ditanam. Tomat lebih gampang ditanam dibanding yang jenis luar negeri. Jenis yang luar negeri, Mas. Yang mungkin warnanya macam-macam itu agak susah ditanam di Indonesia. Tapi kalau petani udah tahu nih benih ini mau bagus buat iklim tropisnya Indonesia gitu. Jadi ya udah makan tomat, bijinya ditanam lagi, itu nggak masalah. Cuma kalau tomat kan susah ya. Mungkin butuhnya sawi gampang Mas. Sawi, kangkung, bayam itu gampang banget. Boleh nanam itu. Gitu. Kalau yang suka malah banyak tanaman yang tinggal ditancap. Itu bisa jadi.
Kalau itu dirasa susah banget, coba aja beli dulu bibit-bibit. Bibit itu tanaman ya, benih itu biji. Jadi kalau beli bibit itu berarti tanamannya udah ada, mungkin tanaman baby segini. Nah, boleh nanam dari situ dulu. Buat gali moodnya itu loh, gali senangnya dulu. Nanti lama-lama dia akan tertrigger buat nanam dari biji, nanam apa lagi. Jadi memang perlu saya juga nanam dulu nggak banyak kok Mas, cuma kangkung bayam. Karena dia 21 hari bisa panen. Kata guru saya itu buat maintain rasa sabar, yang biasanya nggak sabaran, nanam suruh nunggu 1,5 bulan kan keburu tidur kan. Iya. Nah, jadi mungkin bayam kangkung bisa. Terus ini anak kos nggak ada masalah sih, banyak teman-teman saya di kos-kosan, boleh ngobrol sama ibu kosnya, mungkin punya lahan, dia malah seneng. Atau ya tadi kalau ada balkon atau apa dia bisa menanam. Itu aja sih Mas. Yes. Ini saya bacain juga pertanyaan yang lain. Ini nih tadi kan Mbak Sita juga bilang bahwa kalau bisa menanam itu harus varietas tanamannya banyak gitu, nggak monoculture sama. Ada tanaman apa aja nggak yang kira-kira yang tadi yang bisa dipetik banyak setiap tahun, jadi nggak harus cabut-cabut terus. Dan tumbuhannya kira-kira apa aja gitu. Dan ada juga yang nanya gimana nanti cara ngolahnya, kayak krokot itu tuh kayak gimana cara ngolahnya. Terus kadang kan kita tahu nih kalau ngolah makanan itu ya tadi kita taunya sawi, bayam, kangkung, yang gitu-gitu aja kan. Nggak tahu nih taunya tanaman yang tumbuh, panen, cabut, harus tanam lagi dari awal. Tanaman apa aja sih yang sebenarnya bisa sustain, yang kita ya udah tiap hari pun bisa dicabutin ininya, dan gimana pengolahannya? Ada cerita nggak? Menu kalau nggak tahu. Oh iya, menu tadi saya malah nggak share di sini ya. Tapi ini tadi jenis yang bisa dilihat, tanaman-tanaman yang gampang banget ada sepanjang tahun adalah yang perennial. Selain ini silakan searching di Google, banyak banget. Tapi dasarnya ini yang saya tanam di rumah. Jadi memang sudah ada tanaman di rumah. Kelor saya punya dua. Satu kali panen itu bisa 3-4 hari saya makan kelor nggak habis-habis. Terus kelor itu bisa di jus, bisa di salad. Kita itu kan mentok saladnya, kita ngebayangin itu kan salad selada ya. Selada, padahal nggak harus kayak gitu. Bahkan pernah nonton chef itu, mereka malah nggak suka yang selada crunchy gitu. Mereka malah campurinnya agak ada pahitnya, ada asemnya, ada yang crunchy-nya mungkin dari timun. Jadi dia seneng banget rasa. Ada namanya daun tuh aneh banget, namanya arugula. Itu rasanya emang aneh banget. Nah mereka suka. Nah kenapa arugula nggak diganti poh-pohan, nggak diganti kemangi? Kan sama aja Mas, gitu. Rasa-rasanya kan aneh ya. Jadi mereka tuh pingin ketika makan itu ada beda-beda rasa yang mereka rasakan gitu. Nah itu kalau saya nggak suka salad, Mbak Sita, ya udah ketika beli gado-gado campurkan sayuran-sayuran ini di dalam gado-gado. Kan gado-gado itu sayurannya kadang-kadang direbusnya benar-benar overcook ya. Nah campurin dengan sayur-sayur yang segar. Atau sup. Kenapa selalu sup tuh harus pakai kol gitu ya? Mungkin kita bisa nambahin sup misalnya pakai bayam Brazil. Bayam Brazil ini namanya doang Brazil. Dia itu pendek-pendek, terus bisa dipotek-potek, bisa di sayur bening, sayur sop, apa aja. Mau dikasih biar cakepan dibuat omelet gitu ya. Kasih keju gitu biar rasa-rasa gitu. Pokoknya sebisa mungkin sayuran itu dominan dan kita bisa ambil dari kebun. Nggak ada rasa kok. Semua makanan ini dimakan mentah nggak ada rasanya. Jadi bisa diterima. Cuma memang belum biasa. Kalau bisa memang cari akun-akun di media sosial yang memang mengajarkan bagaimana cara mengolah makanan selain yang kita biasa makan. Gitu. Jadi mau suplai sayuran atau misalnya tiba-tiba pasar ditutup gitu ya. Kita kalau yang suka sayur tetap bisa makan sayur. Gitu. Oke. Tadi sih katanya
walaupun gimana kita tetap bisa makan sayur. Dalam pemenuhan kebutuhan kita makan itu, dari berkebun sendiri itu bisa menuhin seberapa persen sih Mbak? Kayak seberapa banyak kebutuhan sayur kita gitu. Sebenarnya kalau kebutuhan sayur itu memang setiap orang berbeda-beda di rumah itu apakah dia menjadi inti. Kalau di rumah saya memang inti. Kalau ngomongin berapa persen, saya nggak bisa ngomong 100% karena saya belum bisa nanam padi, nggak mungkin juga. Terus kayak gitu-gitu ya, minyak dan kelapa itu saya udah pasti nggak bisa. Jadi mungkin 30% dari pangan. Kalau cuma sayur, berapa persen kebutuhan sayur di rumah? Bisa 100%, Mas. Asal dikombinasikan misalkan. Kan kalau anak-anak itu mungkin pinginnya yang warna-warni, ada wortel, saya belum bisa nanam wortel misalkan. Nah, berarti harus beli. Ya mungkin sekitar 70% ada di rumah. Gitu. Tapi ya ibu di sini perannya, ibu. Jadi kalau nanam itu saya susah banget ngajarin ke orang itu bagaimana, kenapa saya butuh nanam. Tadi karena menu di rumah nggak ada sayur, jadi memang ibu di sini perannya sangat sangat inti banget buat mengajarkan anak-anak dan generasi ke depan makan sayur, Mas. Kalau makan sayur berarti akan butuh sayur gitu. Nah, yang punya balita ya udah pasti harus nanam sayur di rumah gitu, karena nggak butuh banyak, sepot, 2 pot, 3 pot itu cukup. Oke. Ini sangat menarik banget ya soal berkebun aja. Itu tadi kita ngomongin ketahanan pangan, kita ngomongin juga pengurangan emisi gas rumah kaca karena kita juga bisa composting sendiri. Terus akhirnya tadi ke peran ibu ya, kita ngomongin gender juga. Ini hebat banget ya berkebun di rumah ini, banyak sisi lainnya yang bisa kita bahas. Tadi kita sempat ngomongin soal hama, Mbak. Nah, selain tadi hama, ya kita kontrol lah sedikit-sedikit. Ada nggak kayak tips and tricks atau misalkan kayak pestisida yang organik atau misalkan ramah lingkungan sehingga tidak berkontribusi ke tercemarnya tanah? Karena Iko, awak kamu batu gua. Kepada Bapak Ibu, Sobat Iklim semuanya, mohon untuk mute dulu ya soundnya. Bentar, balik Pak. Foto ya. Jangan itu ya, jangan di Ibu. Kepada Bapak Ibu, harap untuk mute semua. KTP suami istri ya, minta. Yang alah, minjam. Cana, awak bujangan. Kepada Ibu Dewi Sartika, harap untuk mematikan mikrofonnya. Semoga sukses. Iya, semoga sukses dulu. Ini diadang. Banyak dunia pikiran. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari host ya bisa nge-mute langsung ya, Mas. Iya, sebentar. Lah. Saya ini bulan berapa Mas Lametang? Ya, sudah. Maaf tadi ada gangguan teknis. Soal hama, karena tadi juga ada yang bilang bahwa ini saya nanam tanaman tapi sampai tiba-tiba apa sih namanya? Di sini ada tulisan tanamannya sampai kering semua dan mati. Itu kayaknya kena hama juga. Ya. Gimana katanya cara mengukurnya? Ini hama berupa putih-putih katanya di daunnya. Jadi mungkin tadi itu ya, kalau misalkan ada hama, cara bukan membasmi, mungkin menyingkirkan, atau misalkan ada pestisida yang organik kayak gitu, pernah ada pengalaman nggak? Ya, semua hama udah masuk, masih rumah kawanan pasti semua hama udah ada, udah ini ya. Cuma memang kalau ngomongin soal tanaman itu mati atau tidak, itu berhubungan dengan media tanam. Jadi media tanamnya yang sehat, udah pasti dia bisa membantu kalau ada hama-hama yang di bawah. Jadi hama itu nggak semua di atas, dia juga bisa muncul di dalam. Nah di dalam itu bisa benar-benar memang patogen, virus, jamur dan seterusnya. Nah yang bantu siapa? Ya mikroorganisme di dalam tanah.
Jadi media tanamnya bisa dibongkar, dilihat, kemungkinan ada di bawah. Kemudian ada hama yang memang datangnya dia begadang, Mas. Dia baru makan di jam 2 malam sampai jam 4:30. Hebat banget gak sih? Wah. Jadi tanaman baik-baik aja, ya oke, besok-besok udah gundul gitu. Nah itu biasanya dia memang bersembunyi dan memang makannya di jam-jam kita tidur. Nah, itu ada nggak sih? Ada, udah dari dulu. Bayam cakep besok pagi-pagi hilang gitu ya. Atau hama yang lebih sadis lagi, misalnya tikus, itu benar-benar nggak ada kedeng aling-aling habis. Nah, kalau terkait dengan hama, jujur saya belajar di beberapa 2 kali ikut kelasnya Mas Kang Luki, boleh lihat di Instagramnya RKP, lupa saya RKP apa. Beliau memang asesor pertanian untuk organik dan beliau sering ngajarin tentang hama. Beliau menyarankan sama seperti yang saya lakukan. Saya tidak menyemprot apapun karena saya bukan petani yang menghasilkan sayur banyak. Intinya di rumah itu saya cuma punya beberapa pot. Sehingga kalau ada hama putih tadi ya dibilang itu bisa saya peragakan, saya masukkan dalam Instagram, itu memang dibersihkan pakai tangan. Jika kalau pakai tangan nggak bisa, kita potek daunnya kalau memang sudah berlebih, sudah banyak banget. Kalau benar-benar sudah kena hama semua, cabut aja, nanam dari awal. Jadi memang kita itu diajarkan untuk nggak boleh baper. Ya kalau memang benar-benar banyak, ya udah dimusnahkan aja, mulai lagi dari awal. Kalau mau benar-benar disemprot, monggo. Cuma memang perlu waktu yang pas. Jadi dia jam 4, jam 5 adalah waktu penyemprotan yang pas. Nyemprotnya mesti rata ya. Jadi kadang-kadang, hamanya nggak mati. Ya karena nggak disemprot dengan rata. Karena itu. Kemudian belum tentu hamanya mati. Hamanya nggak suka. Bisa jadi doyan. Dikasih cabai, misalnya level 5, dia mau level 12. Gitu ya. Terus kita gorengan. Nggak, intinya namanya usaha boleh, tapi kalau organik lebih preventif. Kira-kira tanaman apa sih yang kena hama? Misalnya di awal-awal memang dia sudah pelan-pelan disemprot. Disemprot pun mesti diperhatiin, Mas, itu kebakar nggak ya? Terlalu dosisnya tinggi nggak sih? Jujur saya nggak ada waktu buat yang begitu. Makanya tanaman hama sebebasnya aja di kebun saya. Tapi emang nggak bolong-bolong sih, Mas. Kebun saya maksudnya ada, tapi dia diem aja gitu, maksudnya nggak banyak. Tapi kalau benar-benar mau bikin, monggo. Pokoknya kalau pestisida itu, kalau bisa ada rasa, ada bau, antara bau, rasa itu bisa pahit, bisa pedes, bisa pakai cabai. Jadi kalau beli di abang-abang tukang bakso, bawa cabai ke rumah, daripada dibuang cabainya, itu dikasih air aja. Perbandingannya ya kira-kira, pokoknya 1:10, 1:5 dicoba aja. Nah itu dikocok-kocok, disemprot. Nah sebelum disemprot dikasih sedikit cairan pencuci piring, 1 tetes 2 tetes. Karena cairan si lapisan si itunya dia nanti akan nggak bisa bertahan dari situ. Pakai sedikit disemprotin di sore hari. Bawang putih boleh, tembakau boleh, sambiloto yang buat cabai yang pahit-pahit itu boleh, kunyit jahe boleh. Nah ini juga boleh ekoenzim. Mas mau tahu nggak ekoenzim? Tahu, itu ekoenzim juga. Sudah tahu ya? Aku tahu sih ekoenzim. Kalau nggak salah dibikinnya bisa dari itu ya, cucian air beras sama misalkan kulit jeruk gitu-gitu atau gimana? Iya, ekoenzim ini mulai tren sekitar 1-2 tahun ini. Ini juga yang membuat saya nggak pakai lagi mama-mamaan, pembersih itulah, pembersih segala macam, terus WC, jadi bisa WC, kaca, ngepel, semua deh, itu bangkrut itu ya. Berapa merek itu yang biasa kita kalau beli ke supermarket itu nggak ada, semua bisa dengan ekoenzim. Ekoenzim ini dari sampah, gula, air. Sampahnya kalau bisa dikombinasi dengan banyaknya sampah yang wangi, misalkan kulit jeruk, lemon, nanas, guava itu apa sih? Jambu merah. Ya, yang wangi-wangi. Kalau nggak ada yang wangi, kasih serai boleh, kasih yang wangi lah apa ya.
Nah, ini kayak saya makan jeruk Bali, daun jeruknya, spon apa namanya ini, kulit jeruknya Kulit saya jeruk. buat ekoenzim. Buahnya saya makan pasti. Sponnya saya jus juga buat obat. Bisa juga buat ini. Udah, terus difermentasi selama 3 bulan. Itu yang lama sih, Mas. Fermentasi 3 bulan. Jadi kalau bikin jangan sedikit. Tapi dia konsentrat. Jadi konsentrat itu cuma pakai 1 tutup botol buat sekali ngepel. Kalau mau kuat, Sekali ngepel, Mbak. sekali ngepel. Kayak kita pakai itu kan paling pakai tutup botolnya kan. Nah, buat cairan ngepel gitu. Terus kalau buat WC itu mungkin nggak usah dicampur dia karena supaya kuat, diemin dulu, bersih. Saya pernah demo itu. Terus dia bisa jadi pupuk sama bisa jadi pestisida. Jadi luar biasa. Ini penemuan dokter di Thailand. Dan ini sudah ini banget sih. Boleh silakan dibuat. Ini baunya wangi banget, enak banget. Bukan dimakan ya Mas ya. Baunya enak. Aromanya gitu ya, pasti cium tuh enak gitu ya Mbak ya. Enak banget. Semakin lama semakin enak. Mungkin nanti kalau yang mau bertanya-tanya tadi kayak buat gimana cara ekoenzim di Instagram Mbak Sita ada nggak nih? Membuat ekoenzim. Ada Mas. Ya? Ini kelihatan nggak? Saya ada nanas nih Mas. Nah ini nanas perjalanannya panjang banget Mas. Mau nanas itu bisa buahnya kita makan ya. Tapi ini kan kita buang. Ini bisa dibuat 4 produk. Produk pertama itu tepache. Tepache itu seperti kombucha, kayak kefir. Udah ya. Habis jadi kefir 3 hari, ampasnya dibuat apa? Saya buat ekoenzim 3 bulan. Bukan ekoenzim, cuka apel. Jadi sisa dari tepache saya fermentasi lagi jadi 3 minggu jadi cuka apel. Cuka nanas. Jadi di rumah saya udah bebas nggak beli cuka sama sekali. Pakai cuka nanas. Nah, 3 minggu jadi cuka nanas, ampasnya saya jadiin ekoenzim 3 bulan. 3 produk ya. Nah, selesainya baru masuk komposter jadi kompos. Cuma dari sini. Jadi Mas, kalau nanas itu jangan langsung dibuang ya, sayang banget. Banyak banget gizinya, ini bromelainya banyak banget. Bagus banget buat kesehatan. Gitu. Itu nanas, perjalanannya panjang banget. Sebelum masuk ke, jangan TPA, apalagi TPA ya. Sayang banget. Oh ini banget nih. Aku dari tadi wow terus karena banyak banget ya yang bisa dilakukan dari rumah, dilakukan setiap hari, tapi efeknya itu wow juga gitu, panjang. Apalagi sekarang nih, bener tadi dengan adanya wabah kayak gini, saya sih jadi banyak belajar banget. Bukannya kayak gimana, tapi kan sekarang ada restriksi nih, nggak boleh kemana-mana. Nah, waktu ketika nggak boleh kemana-mana bisa dilakukan dengan hal-hal seperti ini. Makanya kan sekarang ngaturan lagi tuh untuk bercocok tanam. Nah, kalau bisa bercocok tanamnya ternyata cocok tanamnya sekalian sayur gitu ya Mbak ya, biar biasa sekali makan juga. Gitu. Nah. Teman-teman kalau misalkan yang masih ada pertanyaan silahkan lemparkan pertanyaan di chat box, nanti kita bacakan. Saya sambil nyari-nyari dulu. Oke. Oh, satu lagi. Ketika kita pakai sama pupuk, ketika kita pakai pupuk dan pupuknya bukan pupuk organik, itu ada ngaruhnya nggak sih ke kualitas tanahnya, dan juga itu sih pupuk yang bukan organik sama ke kualitas tanah, Mbak. Pupuk yang bukan organik. Ya, sudah pasti, Mas. Saya itu kemarin baru mau coba cari buat kebun gitu ya. Terus ada orang mau coba bantu saya jadi itunya ngolahnya karena di luar kota. Bapaknya pertama kali cuma ngomong gini doang. Pupuknya dikasih obat ya, Bu?
biar dia bersih sekalian. Hah, obat? Nah, dari situ saya baru tahu bahwa bahwa obat itu sudah diberikan di awal. Jadi pupuk itu rumput itu nggak mau hidup gitu loh. Dikasih obat itu baru di awal. Kalau kita lihat ya sebenarnya penggunaan pupuk kimia itu kan membuat sayuran menjadi besar, nggak ada hama gitu kan ya Mas ya. Dari situ aja udah kelihatan ada yang dirangsang lebih misalkan, dan udah pasti memang tidak. Coba dicek tanah itu pasti tanah-tanah itu. Kalau dulu saya disuruh ngetes, guru saya adalah ngecek tanahnya itu ada cacing nggak, minimal 7. Suruh gali gitu. Jadi kalau ada kehidupan di sana, udah pasti tanahnya subur. Karena kan sebenarnya dia butuh jalur ya. Makanya kita menggerakkan misalnya biopori itu kan sebenarnya membuat pori-pori di dalam tanah yang harusnya bisa dilakukan oleh oleh cacing gitu. Tapi mereka sendiri stuck, nggak bisa hidup karena memang padat, liat, keras, penuh batu gitu. Bahkan banyak puing-puing. Pernah kami ngerjain di Jakarta Perkebun, itu puingnya banyak banget, Mas. Puing itu loh, sisa sampah itu namanya apa? Beling-beling itu loh. Jadi memang bisa bekas-bekasan dari situ. Itu kan harus ini lagi. Mengganggu banget pastinya. Nah, ini ada yang menarik nih. Tadi kan kalau misalkan Sobat Iklim menyimak dari awal, Mbak Sita selalu bilang bahwa saya tanam pakai tanah ya, gitu. Nah, ini kayak sekarang kan banyak juga nih yang ngetren hidroponik, gitu Mbak. Ini gimana nih hidroponik dan pakai tanah nih? Kayak gampang mana? Terus kalau saya nih sebagai anak kosan dan ya nggak ini seberapa lah, lebih murah yang mana? Yang gampang juga maintenance-nya lebih gampang yang mana gitu, Mbak? Oke, ini karena sebenarnya saya sendiri ketika memberikan kelas atau apapun memang minta banget orang-orang untuk tidak mengarah ke hidroponik. Karena memang tidak melakukan itu, dulu di awal-awal melakukan itu Mas, semua diajarin ketika di komunitas. Tapi akhirnya lama-lama kita akan memilih mana yang paling cocok buat kita. Gitu. Jadi serepot apapun kalau udah cinta ya akan akan ke situ. Sebenarnya kami diminta untuk tidak menjelaskan secara gamblang, karena itu akan membuat perdebatan kusir lah. Intinya menanam itu sebenarnya metodenya macam-macam. Nah, organik, menanam metode organik, dan ini metode hidroponik. Jadi 2 metode yang berbeda. Kalau kami di kelas-kelas kecil mungkin agak lebih leluasa, cuma takutnya memang hal-hal yang kayak gini, kan dasarnya memang sudah menanam saja sudah baik. Sudah baik. Dan kalau lihat dari hasil penjualan, lihat dari produk sayuran kan memang ada sayur organik, sayur aquaponik, aeroponik, sayur hidroponik gitu ya. Nah, coba dicek aja yang paling mahal yang sayur mana. Gitu ya. Terus bukan hanya mahal itu gimana, tapi memang dilihat dari hasilnya. Jadi kalau hidroponik memang praktis, cantik, nggak kotor. Kemudian dia mempunyai sistem memang makro dan mikro yang seimbang. Jadi mereka tahu banget kapan memberikan nutrisi yang pas sehingga dia bentuknya besar dan rata, karena memang nutrisinya menyebar rata. Silahkan aja kalau memang itu mau. Cuma bagi saya memang tadi organik itu memang membuat kita tahu tanaman itu tumbuhnya segitu dalam arti bisa besar nggak bisa, tapi dia itu hidup pas, nutrisinya pas. Tidak bisa jadi satu tanaman itu tidak sama semuanya, Mas Rizky. Intinya itulah bagaimana cara kerjanya si alam. Itu dicukupkan buat saya dari zaman nenek moyang itu sudah seperti itu. Dan saya percaya sih sudah itu yang memang saya pilih sih Mas. Gitu ini sih. menarik banget nih soal tadi ukuran karena nutrisi atau segala macam. Karena saya juga kebetulan nih saya diajarin juga sama ibu saya. Kalau saya belanja ke pasar, pilih wortel aja Mbak. Pilih wortel itu jangan yang gede-gede. Maksudnya pilihnya yang lean itu apa ya?
bukan langsing lah, kecil gitu, tidak besar-besar segala macam. Karena kata ibu saya, ya itu nutrisi terbaik itu sebenarnya ada di situ, bukan yang dibesar-besar yang kayak gitu-gitu. Mungkin ke situ kali ya Mbak, balik lagi ke kebutuhan kita, butuhnya seperti apa, dan tapi yang aku dapat sih dari Mbak Sita ini dengan tadi menanam secara organik dengan pakai media tanah, berarti sebenarnya memberikan pengetahuan tambahan ke kita, empati juga ya, menginginkan empati bahwa ini kemampuan tumbuhnya tuh sebesar ini gitu, dan itu minta dicukupkan. Kok kita ngomongin berkebun ini sampai filosofis gini Mbak, ini asik banget. Karena banyak banget memang orang-orang di pinggir kota akhirnya memang ke hidroponik sih Mas, kayak di Epetra itu. Cuma saya sayang sekali kadang-kadang pas ke sana sayurannya nggak dimakan, nggak dipetik gitu ya. Mungkin ini sebagai apa pesan dari saya aja dari sini, mungkin bisa memapping kebutuhan masyarakat sekitar sukanya sayur apa. Jadi bukan karena hidroponik bagus buat selada misalnya, tapi orang tuh nggak butuh makan selada karena memang mereka nggak suka lalapan. Beda mungkin kalau di Bandung gitu ya, saya orang Sunda senangnya memang makan lalapan. Itu nggak dipanen sampai tua-tua gitu. Bantu mereka juga mensuplai produk itu larinya kemana, mungkin bisa dimasukin ke media sosial supaya itu laku. Jadi orang nanam seneng Mas. Jadi ada dua sih, mapping kebutuhan memang mereka butuh sayur apa, atau dibantu mencari orang-orang yang membeli produk yang mereka tanam di situ. Sehingga bukan hanya sekedar gugur pada kebijakan gitu, tapi juga ini sesuatu gerakan yang memang harusnya bagus gitu. Cuma ada hal-hal yang memang kurang pas. Oh iya, ini menarik nih. Tanaman atau sayuran apa yang bisa ditanam dengan matahari yang kurang? Saya punya loteng katanya. Wow, bagus tuh. Saya punya loteng yang terbuka, tetapi ada juga yang tertutup di tempat bawah, tapi nggak besar. Dan tadi juga menarik katanya talang sebagai media tumbuh. Nah, kira-kira tanaman seperti apa tuh yang cocok ditanam di tempat yang mataharinya agak sedikit kurang? Ya, tanaman yang tidak terlalu kurang bukan nggak ada matahari tapi kurang, jadi nggak bisa taruh di dalam rumah. Sekali aja kalau mau pamer ke tamu gitu ya, tapi sebenarnya dia harus di luar. Yang tidak kena matahari itu sudah dicoba, jadi saya selalu nanam di dua naungan, satu pakai naungan, memang ada naungannya apa namanya atap, satu lagi memang dia langsung dengan matahari. Pada dasarnya hampir semua bisa, cuma memang misalkan kalau yang kurang matahari itu akan lebih lambat. Terus kalau misalnya warnanya ada warna, misalnya selada, warnanya kalau mataharinya kurang, seladanya pasti nggak merah, misalnya belinya selada merah, seladanya jadi tetap hijau, Mas. Jadi memang harus berlimpah. Nah kalau tidak berlimpah, kalau loteng harusnya berlimpah dong ya. Kalau loteng tanam apa aja harusnya. Kalau saya ini sebenarnya kalau saya selalu ngasih tahu ke teman-teman kalau mau nanam itu dilihat dari kebutuhan dapur. Di rumah itu sukanya makan apa sih? Misalnya saya sukanya makan sayur bening. Nanamlah sayur-sayur yang bisa ditanam buat sayur bening. Kelor, katuk, bayam, apalagi sih yang buat bening kayak gitu. Kemudian suka tumisan, berarti ada pakcoy, ada apa yang buat ditumis. Jadi kalau balik lagi nanam apa ya? Satu, pasti nanam yang sesuai dengan dataran tinggalnya di mana. Kalau dataran rendah kayak Jakarta, ya nanam ini. Kalau lebih tinggi, misalnya di puncak atau apa, ya lebih macam-macam, segala macam dia bisa hidup. Nah, matahari, boleh pilih tanaman-tanaman yang tidak berbunga atau berbuah. Jadi kalau terong itu kan ada bunganya, Mas. Timun ada bunganya, pare ada bunganya, itu emang harus pakai matahari. Nah, jangan nanam yang begitu. Nanam yang katuk itu nggak butuh matahari. Tadi sambung nyawa. Daun-daunan gitu ya? Iya, itu nggak butuh matahari. Bukan nggak butuh matahari, tidak butuh matahari sepanjang hari. Sepanjang hari. Iya. Ginseng Jawa itu kalau di supermarket mahal loh, padahal rasa lebih enak daripada kangkung. Itu nanamnya cuma habis belanja, disisain, kita tancepin.
Oh, itu daun ginseng, daun. Saya Ginseng kalau Jawa. misalnya makan sabu-sabu itu kan ada daun ginseng. Ternyata itu gak ginseng Jawa ya. Itu emang Oh, lebih enak bisa. dari kangkung sih. Ya, nah itu bisa ditanam dengan gampang banget, Mas. Masya Allah. Jadi kadang-kadang gemes deh. Dan itu dalam waktu 2 minggu, sebulan kita udah dapat pasokan sayur gratis padahal dari sisa-sisa belanja. Oke. Itu jadinya bagus ini loh, ada bunganya juga. bunganya agak sedikit warna ungu-ungu bukan sih, Mbak? Pink-pink. Iya, Pink benar-benar. ungu gitu ya. Cakep Oke. kok. Iya. Oh iya, maaf tadi ini saya tidak punya loteng yang terbuka, tetapi ada Oh, yang tertutup katanya. ya boleh yang daun-daun, Mas. Nggak apa-apa. Bisa. Daun-daunan berarti gitu ya. Mbak, kalau Iya. misalkan hama tikus ini menanggulanginya gimana nih? Apalagi di Jakarta kali ya, bisa jadi ini hama mengganggu sekali nih tikus. Ya, tikus itu cuma satu ininya. Cuma satu solusinya adalah sanitasi kebun. Kebun itu harus bersih. Bersih itu bukan berarti kan nanamnya itu kan pakai tanah, kotor berarti iya. Bukan kotor yang seperti itu, bukan. Tapi misalkan ada daun-daun yang menjuntai, itu rapikan. Kalau perlu kasih ajir. Kalau ada yang gelap-gelap dipangkas. Pangkas itu berarti panen, Mas. Jadi kita harus sering panen. Jadi tanaman tuh jangan rimbun banget. Kan kalau lagi rimbun cakep banget ya. Kita jadi nggak mau panen. Nah disitulah binatang-binatang itu bersembunyi. Kemudian ada pohon-pohon besar gitu ya, mungkin bisa keloteng kayak saya di balkon, itu bisa bergelanyut naik ke loteng atau naik ke balkon. Nah kalau bisa dipapras supaya dia tumbuhnya nggak tinggi-tinggi banget. Atau boleh pakai bangku bakso itu yang tinggi, naikin ke atas potnya. Kalau saya biasa bikin kerangkeng. Apa sih, Mas? Kayak tutupan kayak kerangkeng gitu. Khusus dibikin buat ngelindungin si tanaman. Tanamannya, tapi nggak semua tanaman kok. Jadi si tikus ini pemilih banget. Nggak makan tanaman semuanya. Yang tadi saya sebutin perennial itu tikus nggak doyan. Jadi lindungi yang kira-kira dimakan sama tikus aja. Oke. Ternyata bener ya, kayak tikus ini apalagi mungkin jadi salah satu masalah di urban farming juga ya, karena kita bercocok tanamnya di daerah yang padat sekali ya, yang benar-benar itu banyak juga tikusnya. Ada ini nggak, Mbak? Kalau ini ada sedikit nih mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ada bilang ini bapaknya petani di desa, sekarang hidup di kampung, terus menanam di pot seperti sawo manila, jambu biji, jambu air, belimbing, mangga. Wah, banyak sekali nih di pot, tapi banyak banget. Tapi masalahnya adalah beberapa tanaman itu tidak bisa berbuah dengan maksimal. Kayak mangga, belimbing, dan tomat. Tapi mungkin saya juga ini sedikit ada kepikiran. Sudah diberi pupuk organik dan kotoran kambing. Pupuk cair juga sudah, tapi tetap hasilnya tidak maksimal. 5 biji. Kecil-kecil itu pun. Solusinya gimana, Mbak? Tahu nggak? Ya, tanaman buah memang saya tidak terlalu menanam, karena memang maintain di pot itu lebih susah. Kita jadi nanti lama-lama tahu ketika menanam organik itu kenapa harganya mahal. Kan ada yang bilang, kenapa nanam organik itu less budget, tapi kok harganya bisa mahal gitu. Mereka ngambil uangnya dari mana gitu. Sebenarnya kan mereka nanamnya semua pakai pupuk dari kotoran sapi, segala macam gitu ya. Tapi kok harganya mahal ya. Dengan menanam kita akan jadi tahu mana tanaman yang memang sulit banget karena dia itu harus disupport banget dengan komposisi hara yang cukup. Makanya kalau pertanian yang tidak organik, dia tahu banget membidiknya kemana, ya hasilnya menjadi banyak dan ini gitu. Cuma kalau memang nggak berbuah dan segala macam, mungkin media tanamnya perlu dilihat juga. Jangan-jangan kebesaran terlalu banyak akarnya. Mungkin pruning, kayak saya punya murbe sama pohon tin, itu kalau saya sih memang cuma nanam murbe sama pohon tin. Itu nggak ada maintenance apa-apa, cuma rajin di pruning aja. Jadi dia keluar langsung buahnya. Gunting ya, Mbak, pruning tuh? Gunting, ya digunting. Dia akan, tanaman itu punya daya khas kalau lagi bukan diancam ya.
kalau lagi di pruning tuh kayak semacam pertahanan tubuhnya muncul dan memunculkan buah supaya nggak jadi dimati. Intinya gitu. Nah, pruning itu. Tapi kalau misalnya tadi Mbak bilang tomat emang agak-agak susah, tapi bukan nggak mungkin ya Mbak. Banyak teman-teman saya berhasil, saya juga nanam tomat berhasil. Sekarang saya nggak nanam tomat karena rotasi matahari lagi nggak ke balkon, saya sebel banget tuh. Jadi memang harus menahan ego. Menanam juga mesti menanam ego. Kalau kita tumbuhin, dia nggak akan tumbuh dengan layak. Saya nggak nanam. Karena berarti kita menumbuhkan makhluk hidup loh. Jadi harus diberikan yang. Jadi kalau memang nggak ada matahari, jangan dipus tanaman-tanaman yang berbuah. Kasihan. Aturannya kan. Kepada Bapak Ibu harap diminta. Oke. Iya, seperti itu Mas. Jadi kalau bisa menanam sesuatu juga kayak kita ke makhluk hidup. Karena tanaman itu nggak punya ngomong aja, nggak punya mulut dan segala macam. Dasarnya kita sebagai petani juga harus tahu. Oh, tetangga saya nanam tomat, tapi saya nggak punya matahari, yang nggak nanam tomat. Gitu. Okay. Nah, untuk Mbak yang tadi nanya, mungkin bisa coba cangkang telur. Udah coba belum Mbak? Cangkang telur, terus air rendaman pisang. Itu kan tinggi banget kalsiumnya. Jadi kalau ada bunga-bunga, dia nggak rontok. Bunga tomat, bunga belimbing itu nggak rontok. Cuma tinggal diiris-iris, kasih air direndam. Ada yang bilang semalam, ada yang seminggu. Kalau saya sih, pokoknya seminggu kadang-kadang saya pakai, sehari saya pakai. Nah, itu buat menguatkan tanaman. Tanaman kayak kita persis, butuh kalsium, fosfor, magnesium, protein, itu butuh semua. Makanya dia dimakan sama kita bergizi. Jadi selama kita nggak bisa memberikan dia, ya tanamannya jadi kurang gizi. Itu aja sih rumusnya. Wah, Mbak, ini banyak banget. Iya nih, saya lihat nih. Banyak ya chatnya. Cuman ini kita juga terbatas oleh waktu. Saya juga masih ada banyak. Kepada teman-teman, kalau misalkan masih mau bertanya, bisa langsung mungkin follow Instagramnya Mbak Sita. Dan nanti bisa langsung DM kalau misalkan mau ini, maksudnya bisa sambil ngobrol. Mbak Sita di Instagramnya @sitapujianti. Nanti Pujianto, mungkin Mas. Pujianto, astagfirullahaladzim, salah kata. Ya, Assalamualaikum ngomel benar. @Sita Pujianto di Instagram. Barangkali sebelum bertanya bisa juga scroll ke bawah ya Mbak ya. Barangkali tips and triknya sudah pernah dibagikan juga oleh Mbak Sita. Jadi bisa saling berkenalan di situ, share informasi via sosial media. Mbak, terima kasih banget. Untuk hari ini obrolannya sangat menarik. Tadi pertanyaannya juga banyak banget. Saya juga banyak bengongnya karena tercengang. Kayak, oh iya ya gitu ya. Oh iya ya, kayak kebanyakan iya ya ngangguk-ngangguk. Saya senang banget kalau iya gitu, kayak ngerasa tercerahkan gitu. Dan yang paling penting intisari dari diskusi kita kali ini, walaupun kita berbicara kegiatan sehari-hari dimulai dari berkebun, ternyata efeknya tuh bisa efek besar, apalagi kegiatan berkebun yang dilakukan oleh seorang individu apabila diduplikasi oleh individu lain, ini dampaknya akan besar juga. Apalagi mengenai berkebun ini sangat menarik banget karena berkebun ini juga kita ketika berkebun berarti berkebun di rumah sendiri, berarti kalau tadi Mbak Sita bilang berkebun itu menanam sayur itu, tanya juga ke kita sukanya sayur apa, suka makan apa, masak apa, maka tanamlah itu. Dan hal tersebut itu kan sebenarnya kalau saya kaitkan itu terkait dengan kebutuhan pangan kita sendiri. Dan terkait juga dengan ketahanan pangan, di mana di saat pandemi ini, seperti yang tadi juga dijelaskan sama Mbak Sita, bahwa demand dari sayuran itu banyak banget di luaran. Sehingga ketika kita bisa menyuplai sendiri dengan berkebun sendiri, ketahanan pangan bisa terjaga. Bukan berarti bisa mensuplai 100% kebutuhan pangan, tetapi setidaknya ada subsidi. Dan kita tidak perlu
mencari atau mencari atau membeli di tempat lain. Nah, kegiatan berkebun ini ternyata merembet juga dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Di mana teman-teman Sobat Iklim semua, sampah organik ini adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan emisi gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jadi ketika kita bisa mengelola sampah organik ini, secara tidak langsung kita pun berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Walaupun tidak besar, tetapi dalam kuantitas kecil apabila diakumulasikan dan diduplikasi oleh banyak orang, tentu efeknya akan banyak juga. Selain itu, ternyata kegiatan berkebun di rumah ini sangat terkait juga dengan peran ibu. Dan kalau misalkan teman-teman milenial yang dengar sekarang ini terkait juga masalah gender. Dimulai dari tadi kita mau makan apa, biasanya menu ditentukan oleh ibu, dari kita menentukan menu makan apa, akhirnya menanam apa, itu pun ditentukan oleh seorang ibu. Jadi di sini kita melihat sekali ya, kegiatan berkebun ini ada aspek gendernya juga, ada kegiatan aspek adaptasi perubahan iklim, dan pastinya ada co-benefit untuk mitigasi perubahan iklim. Yang paling saya catat di sini adalah makasih juga kepada Mbak Sita bahwa tadi Mbak Sita sering bercerita tentang merubah mindset-nya diri sendiri dulu gitu ya. Ketika kita saya butuh makan hanya memenuhi kebutuhan makan saja, tapi akhirnya shifting bagaimana sebenarnya dalam berkebun ini kita bisa belajar secara fundamental mengenai hubungan manusia dan alam, di mana manusia itu tidak bisa hidup tidak berdampingan dengan alam, harus berdampingan dan kita tergantung dengan alam. Dan begitupun alam juga tergantung manusia juga, karena manusia adalah makhluk yang diberi otak dan diberi kuasa gitu ya untuk memberi intervensi kepada alam. Di sini ada banyak hal filosofis yang saya dapat dan mudah-mudahan memberikan insight menarik dan lebih jauh memberikan inspirasi untuk berubah ke gaya hidup yang lebih hijau. Apalagi di saat pandemi seperti ini, yang dituntut sekarang adalah recovery, bukan hanya recovery better, tetapi kita pun harus recovery greener. Dan dengan kegiatan berkebun ini, hobi kita bisa tersalurkan. Selain itu, recovery better, recovery greener juga bisa tercapai. Mbak Sita, makasih banget udah sharing kayak begini. Ini teman saya juga banyak yang japri, ini asik banget ngobrolnya. Kalau mau ngobrol panjang lebar nanti saya suruh ngobrol aja sama Mbak. Mbak Sita, alhamdulillah. Ya. Ada satu sepatah dua patah kata Mbak? Iya, di akhir mungkin saya mau coba share tentang filosofis Jawa. Kita banyak menggunakan quote-quote luar negeri yang mungkin kita balik lagi sebenarnya sudah banyak pembelajaran dari zaman dulu ya. Halo kepada Bapak Ibu, harap untuk mute semuanya. Bapak Ibu mungkin untuk boleh untuk membuka videonya, namun tidak tapi untuk mematikan semua mikrofon. Bisa dilanjutkan, Mbak? Ya, baik. Tadi saya lupa. Tentang bagaimana sebenarnya dari zaman dulu sudah ada kita diminta untuk menjaga alam dengan semampunya kita. Kalau lihat dari filosofis Jawa ini Hamemayu Hayunimbawana, artinya sebenarnya hidup bumi itu sudah di-create indah, jagat raya ini sudah di-create sudah sangat indah,
kita tinggal menempatinya. Cuma kadang-kadang kita memang akhirnya lupa bagaimana cara kita menjaga. Nggak usah ngebalikin, sebenarnya cukup menjaga. Kalau banyak yang bilang kalau saya doang yang ngelakuin, yang lain nggak ngelakuin, nggak masalah. Karena sebenarnya energi itu sama seperti kayak kita megang tanah. Itu energinya itu akan adem, dan kita juga nggak musingin dengan apa-apa yang orang lain gimana. Ya fokusnya di kita. Mungkin kalau bisa di-sharing yang baik-baik saja, yang diambil dari saya yang baik-baik aja. Tapi pada dasarnya, kalau ini kelihatan ribet, sama sekali enggak. Ini sama sekali benar-benar perjalanan yang menyenangkan, enggak repot sama sekali, dan indah akhirnya ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, impact-nya bukan hanya untuk tubuh kita, untuk orang-orang di rumah kita, tapi buat tadi yang angin, udara, ekosistem, bahkan yang di dalam tanah, yang tidak kasat mata dan yang kasat mata. Itu luar biasa sih, bagaimana cara mereka menyediakan makanan, dan kolaborasi mereka itu benar-benar kita lihat dengan mata. Anak-anak juga bisa belajar sains dengan nyata. Jadi jika boleh mencoba dari hal-hal yang simpel, monggo silakan dicoba. Itu aja sih Mas. Mudah-mudahan bisa membuat menjadi enak kelihatannya. Ya, memang enak sih. Amin. Ini saya juga kepikiran, mudah-mudahan bisa lah ya untuk berkebun sendiri. Ya. Saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sita yang sudah berkenan untuk sharing pengalamannya, sharing filosofisnya buat kita dan Sobat Iklim semuanya mengenai berkebun di rumah dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh Sobat Iklim yang telah mengikuti jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara kali ini, mohon untuk membuka videonya. Kita akan foto bareng yang akan dipandu oleh Mas Real. Baik, dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. Wah, 1, banyak nih. 2, 3. Oke, kayaknya setelah itu slide selanjutnya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Baik, kepada Bapak Ibu yang sudah, jangan lupa yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mengisi presensi yang link-nya sudah dibagikan. Karena dengan mengisi link itu, mengisi kuesionernya, nanti secara otomatis sertifikat akan dikirimkan melalui surat elektronik yang tercantum pada presensi tersebut. Dan kepada Bapak Ibu Sobat Iklim, harap bersabar karena pengiriman per hari hanya dibatasi sampai dengan 80 e-sertifikat saja. Jangan lupa juga nantikan terus Cengkrama Iklim, pantau terus Instagram kita @ditjenppi.klhk. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube kita Ditjen PPI KLHK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Saya hampir lupa. Terima kasih kepada Bapak Ibu ini. Sobat Iklim yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi. Banyak yang salah itu kali banyak. Mudah-mudahan Cengkrama Kali Iklim ini memberikan manfaat, memberikan pengetahuan khususnya peningkatan kapasitas di isu perubahan iklim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cengkrama Iklim.